Dingin yang menyengat membuatnya merasakan tubuhnya membeku dengan cepat, dan bahkan pusaran energi bintang yang terus-menerus di dalam dirinya pun tak mampu menghilangkannya. Dingin ini bahkan membekukan kesadarannya, apalagi memungkinkannya untuk terus berjalan. Shen Qinyu yakin jika ia tidak mundur, ia akan membeku menjadi es di saat berikutnya. Lautan kesadaran Ning Cheng adalah lautan kesadaran langit berbintang, dan bahkan dengan kekuatan penuh energi bintangnya, itu tak tertahankan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siksaan Shen Qinyu? Bukannya Shen Qinyu tidak ingin berbicara tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ning Cheng melangkah ke samping dan menempatkan Shen Qinyu tepat di punggungnya. Api sungai bintang menyatu dengan energi bintang dan melonjak, langsung memancarkan serangkaian suara berderak di sekelilingnya. Suaranya seperti ruang es di sekitarnya yang dicairkan oleh cahaya bintang dan api, menghasilkan suara retakan. Shen Qinyu merasakan gelombang kehangatan datang dari punggung Ning Cheng, yang dengan cepat mengusir rasa dingin di tubuhnya. Rasanya seperti menemukan tempat yang cerah di hari musim dingin, dan perasaan hangat itu tak terlukiskan. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti mengapa Twilight Sea ingin bekerja sama dengan seseorang yang memiliki api itu karena tempat ini. Energi bintang pada pengembara ini sebenarnya dapat menahan dingin di sini, dan dia bahkan mungkin memiliki semacam api di tubuhnya. Saat Shen Qinyu tengah asyik berpikir, sosok Ning Cheng sudah mulai terbentuk, dan kecepatannya pun semakin lama semakin cepat. Setengah hari kemudian, Ning Cheng berhenti di luar altar bundar besar. Susunan teleportasi, seru Shen Qinyu kaget ketika melihat benda di platform melingkar itu. Ia lalu berkata dengan lebih yakin, benar, itu susunan teleportasi. Pasti susunan teleportasi. Ning Cheng mengangguk. Itu susunan teleportasi. Tentu saja, kita bisa diteleportasi keluar setelah sampai di sini. Apakah kita akan pergi sekarang? Tanya Shen Qinyu bersemangat. Seandainya ia mampu bertahan hidup, ia mungkin masih ingin mencari sumsum es fajar di sini, untuk mencari tahu kebenaran legenda itu. Namun kini, ia sepenuhnya bergantung pada pengembara yang menggendongnya. Tampaknya, ia pasti sudah lama mati. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata lagi, saudara pengembara, aku akan menjaga batu waktumu tetap aman untukmu. Aku akan mengembalikannya kepadamu setelah kita keluar. Aku yakin Kaisar Manlun tidak akan menyadarinya. Tepat saat Ning Cheng hendak berbicara, sebuah kekuatan dahsyat menyapu dirinya, menelannya bagai tornado raksasa. Terjebak dalam tornado yang mengerikan ini, Ning Cheng sama sekali tak berdaya melawan. Ledakan, retak, raungan dahsyat bergema di bawah kaki kami, dan ngarai gletser selebar beberapa meter, tanpa dasar yang terlihat, tiba-tiba terbelah di sekitar altar melingkar yang berisi susunan teleportasi. Kekuatan putar yang dahsyat langsung menelan Ning Cheng dan menariknya ke ngarai gletser. Ning Cheng tak sempat berpikir. Ia meraih Shen Qinyu di punggungnya, mengaktifkan esensi bintangnya, dan melemparkannya keluar, sambil mengepakkan sayap awan surgawinya dengan panik. Ia pernah mengalami hal serupa sebelumnya, jatuh ke dalam sumur yang dalam itu, prinsipnya sama. Hanya saja, sumur sebelumnya memiliki daya hisap yang menariknya ke bawah, sementara di sini, ia didorong masuk oleh pusaran air dari luar. Ketika Shen Qinyu diusir oleh Ning Cheng, ia tidak merasa dendam atau kecewa. Sebaliknya, bayangan pengembara yang menggendongnya di punggungnya terlintas di benaknya. Pengembara itu telah menggendongnya selama beberapa tahun di kedalaman Laut Senja, dan ia belum sempat membalas kebaikannya. Ia terkekeh, merendahkan diri. Semua orang egois, terutama karena ia dan pengembara itu benar-benar orang asing. Pengembara ini jauh lebih baik daripada banyak orang lain yang pernah ia temui. Meskipun ia telah meninggalkannya dalam situasi putus asa ini, ia tidak menyalahkannya. Ia memang orang asing, tetapi ia telah memberi begitu banyak. Dengan bunyi gedebuk, kaki Shen Qinyu mendarat di tanah yang keras. Apa yang terjadi ketika Shen Qinyu melihat sekeliling? Ia menyadari bahwa ia sebenarnya berdiri di tengah susunan teleportasi, bukan di kedalaman ngarai gletser yang ia bayangkan. Saat itu juga, ia mengerti. Pengembara itu tidak meninggalkannya begitu saja seperti yang ia duga. Ia telah mengirimnya ke dalam susunan teleportasi untuk pergi lebih dulu. Saat ini, yang perlu ia lakukan hanyalah mengeluarkan beberapa kristal bintang, menempatkannya di slot susunan teleportasi, dan ia bisa diteleportasi. Kemanapun ia diteleportasi, jauh lebih baik daripada jatuh ke ngarai gletser yang tak terduga itu. Shen Qinyu menatap kosong ke arah alur pada susunan teleportasi, sama sekali lupa mengeluarkan kristal langit berbintang. Dia adalah orang yang murah hati dan rasional. Selain membiarkan orang asing melihat wajahnya ketika dia tahu dia akan mati, dia jarang melakukan hal-hal yang tidak rasional. Bahkan ketika Ning Cheng menyeretnya keluar dalam keadaan terbuka tanpa mengetahui alasannya,
dia tidak menunjukkan kemarahannya tetapi dengan tenang bertanya mengapa. Sejak lahir, ia selalu melakukan segala sesuatu secara metodis dan logis, dan tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan karena dorongan hati. Impulsif tidak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Namun kini, setelah dilempar ke dalam susunan teleportasi oleh pengembara dari ngarai Gletser itu, ia merasakan gejolak aneh dalam dirinya, sebuah dorongan. Ia bahkan ingin pergi ke lembah untuk memeriksa pengembara itu, apakah ia baik-baik saja. Sen Qinyu dengan hati-hati melangkah keluar dari susunan teleportasi. Rasa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya, dan ia secara naluriah menggigil lagi. Namun, ia segera menyadari bahwa hawa dingin di sini tidak semenakutkan saat pertama kali ia masuk. Setidaknya di bawah pengaruh energi bintang yang bersirkulasi, ia aman dan sehat. Merasa sedikit lega, Sen Qinyu berjalan ke tepi jurang Gletser yang retak. Jurang yang mengerikan itu begitu dalam sehingga tatapannya tak mampu mencapai ujungnya, apalagi menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki hanya aura dingin yang terpancar dari bagian terdalamnya. Sen Qinyu bergidik. Bagaimana mungkin seseorang selamat setelah jatuh ke tempat seperti ini di tempat di mana indera kedewaan terbatas dan mustahil untuk terbang, apalagi bertemu roda waktu, bahkan jika tidak ada bahaya sama sekali, seseorang tetap tidak bisa memanjat perlahan. Ning Cheng merasa jauh lebih rileks setelah mengantar Sen Qinyu pergi. Namun, ia masih belum bisa melepaskan diri dari pusaran amukan yang mencengkeramnya. Pusaran air ini, seperti lubang, menariknya dari lubang corong ke dasar. Bang! Entah sudah berapa lama ia terperangkap dalam pusaran itu, tetapi kekuatan dahsyat itu menghantam Ning Cheng ke tanah, menghamburkan pecahan-pecahan es kemana-mana. Benturan dahsyat itu mematahkan beberapa tulang Ning Cheng. Untungnya, Ning Cheng adalah seorang kultivator pemurni tubuh, dan ia mengepakkan sayap awan langitnya dengan panik, sehingga lukanya tidak fatal. Dengan aliran energi bintang, tulang yang patah cepat sembuh secara otomatis. Ning Cheng segera mengepakkan sayap awan langitnya, berniat terbang keluar dari ngarai Gletser yang tiba-tiba terbelah. Namun, ia baru terbang beberapa kaki ketika pusaran dahsyat itu kembali menyapunya. Kekuatan dahsyat ini benar-benar berbeda dari yang ada di dasar sumur, dan semakin tinggi ia melangkah, semakin kuat pula pusaran yang menyapu ke bawah. Hati Ning Cheng mencelos. Jika ia tidak bisa menerobos pusaran ini, ia tidak akan pernah mencapai susunan teleportasi. Mengeluarkan beberapa pil untuk memulihkan esensi bintangnya, Ning Cheng sekali lagi mengepakkan sayap awan langitnya. Kali ini, dengan bantuan pil, Ning Cheng naik lebih dari 10 kaki, tetapi akhirnya tersapu oleh pusaran corong yang kuat. Menatap ngarai Gletser yang seolah tak berujung, Ning Cheng tahu ia kemungkinan besar akan terjebak di sini. Kali ini, inderanya jauh lebih jernih, pusaran itu bahkan membawa waktu, semakin kuat semakin tinggi ia mendaki. Ning Cheng meninggalkan tempat ia mendarat dengan agak lesu, ia harus mencari jalan keluar lain. Sedangkan Sen Qinyu, ia telah meninggalkannya di dalam formasi teleportasi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Ia baru berjalan kurang dari beberapa ratus meter lebih dalam ketika indera kedewaannya mendeteksi sebuah cincin. Ning Cheng mengambil cincin itu, dan cincin itu langsung hancur berkeping-keping, isinya lenyap. Ning Cheng tersentak. Ia yakin seseorang pernah jatuh ke tempat ini sebelumnya, tetapi jasad orang itu telah lama membeku tak bernyawa oleh dinginnya dasar lembah, dan cincinnya telah retak sepenuhnya oleh dinginnya waktu. Dengan sendewa sekecil apapun, cincin itu akan berubah menjadi abu. Karena cincin yang lenyap tak berbekas ini, hati Ning Cheng semakin diliputi kesuraman. Para kultivator yang mampu mencapai titik ini jelas bukan orang lemah, mereka juga tersapu ke dalam pusaran waktu ini dan binasa, bahkan tak menyisakan abu. Sekarang setelah ia tersapu, apakah ada kemungkinan ia bisa lolos tanpa cedera? Memikirkan hal ini, Ning Cheng menjadi semakin waspada, indera kedewaannya mencari kemana-mana. Ia sekali lagi merasakan samar-samar perjalanan waktu, dan Ning Cheng sangat khawatir. Mungkinkah ada roda waktu di dalamnya? Ngarai itu tampak sangat sempit jika ia bertemu roda waktu, tak ada cara lain selain memasuki mutiara Xuan Huang. Namun, Ning Cheng segera menyadari bahwa itu bukanlah roda waktu, melainkan batu-batu yang memancarkan cahaya senja yang redup. Berbeda dengan bentuk batu waktu yang tak beraturan, batu-batu ini berukuran kurang lebih sama, masing-masing seukuran kepalan tangan bayi. Yang lebih mengejutkan Ning Cheng adalah keindahan batu-batu ini. Batu-batu ini bagaikan matahari terbenam yang menakjubkan yang pernah ia dan Sen Qinyu saksikan sebelumnya. Ning Cheng bergegas ke batu yang memancarkan patina waktu dalam beberapa langkah dan meraih salah satunya. Kesedihan samar tentang tahun-tahun yang telah berlalu merasuk ke dalam hatinya, dan berpadu dengan cahaya senja di batu,
mengingatkan pada cahaya malam, Ning Cheng tak dapat menahan diri untuk mendesah. Indah sekali. Ia belum pernah melihat batu seindah ini sebelumnya. Batu ini membangkitkan rasa kesepian yang mendalam dan pedih, rasa putus asa di hadapan senja. Keindahan ini tak tertandingi. Batu ini membawa sedikit nuansa senja. Ini pasir senja. Ning Cheng tidak perlu bertanya kepada siapapun, dia tahu itu pasti pasir senja. Pasir senja tersembunyi di tempat seperti ini, bahkan jika dia dan Sen Qinyu tinggal di Laut Senja selama beberapa dekade, mereka mungkin tidak akan menemukannya. Karena pasir senja telah menyebar, itu berarti seseorang pernah berada di sini sebelumnya, dan orang itu telah pergi. Menyadari hal ini, Ning Cheng merasa sangat terdorong dan suasana hatinya jauh lebih baik. Jika orang lain bisa keluar, dia juga bisa. Ning Cheng segera memungut sekitar selusin pasir senja yang berserakan di tanah beku dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam kotak giok. Terlepas dari apakah ia akan membutuhkannya untuk menempa tombak di masa depan, benda-benda ini tetaplah harta karun. Kekuatan pusaran, yang telah melemah berkali-kali, mencapai tempat ini. Ning Cheng mendongak dan akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak pasir senja di sini. Pasir senja ini tertarik oleh kekuatan pusaran waktu, dan seiring waktu, terakumulasi di sini. Sen Qinyu mendongak, tetapi ia tak lagi bisa melihat puncak ngarai. Di atasnya, terdapat deretan anak tangga es yang diukir. Ia menunggu di dekat susunan teleportasi selama beberapa hari tanpa melihat siapapun muncul, jadi ia mulai memisahkan tangga es. Selama 6 bulan, ia memisahkan ratusan tangga es. Tangga es ini menumpuk satu demi satu di atas kepalanya, seperti tangga menuju surga, menjulang ke atas. Sen Qinyu tahu betul bahwa ngarai gletser semacam ini tidak dapat dicapai dengan terbang, satu-satunya cara adalah mendakinya selangkah demi selangkah. Dan tidak ada cara lain untuk mendakinya selain dengan menaiki tangga es. Ia orang yang rasional, tapi tidak berdarah dingin. Ia tidak tahu apakah nama asli pengembara itu benar-benar pengembara, tetapi ia terjatuh ke ngarai gletser yang tiba-tiba terbuka ini gara-gara dirinya. Untuk kembali naik dari ngarai itu, mereka harus memisahkan tangga es. Saat memisahkan anak tangga es pertama, Sen Qinyu menggigil kedinginan. Namun, setelah ia menggunakan metode yang diajarkan Ning Cheng untuk menangkal dingin dan mendorong Xing Yuan untuk memisahkan anak tangga es, setelah sebulan, ia berhasil beradaptasi dengan dingin. Meskipun suhu semakin dingin saat ia turun, ia berhasil menahannya. Sen Qinyu hanya berharap suatu hari tangga es yang digalinya dapat terhubung dengan tangga yang digali para pengembara, tetapi ia tahu betul bahwa begitu tersapu oleh pusaran dahsyat itu, akan sangat sulit untuk bangkit kembali. Bahkan kapal perang sekelas kapal luar angkasa pun tidak dapat melakukannya. Bahkan, jauh di lubuk hatinya, ia sudah bertekad. Jika ia memisahkan sampai ke dasar dan pengembara itu binasa, ia akan membawa jasadnya bersamanya. Sejak ia mulai berkultivasi di usia yang sangat muda, ia belum pernah sekeras kepala ini, bahkan sekalipun. Namun kali ini, ia tak kuasa menahan keinginan untuk memisahkan tangga es demi menyelamatkan pengembara itu. Ning Cheng muncul kembali di dasar ngarai gletser tempat ia terjatuh. Ia mencari ke seluruh ngarai, hanya menemukan sekitar selusin Twilight Sands. Tidak ada jalan keluar. Ia ingin keluar, tetapi tidak ada cara lain selain melarikan diri melalui corong pusaran air. Awalnya, dia sempat mempertimbangkan untuk memisahkan beberapa anak tangga es seperti yang dilakukan Sen Qinyu, tetapi lembah es di area ini sangatlah keras, dan dia menghabiskan seharian tanpa berhasil memisahkan satu anak tangga pun. Ia berulang kali mengaktifkan sayap awan langitnya, berulang kali. Ia bahkan menggunakan satu-satunya kapal luar angkasa daruratnya. Di bawah pusaran waktu yang mengerikan ini, kapal itu sama sekali tidak berguna, jauh kurang efektif dibandingkan sayap awan langitnya. Dia mencoba berbagai cara, tetapi dia tetap tidak dapat lolos dari corong badai yang membawa pusaran waktu ini. Sebulan kemudian, Ning Cheng dengan patuh mengeluarkan kapak pemberian Tang Yu dan mulai memisahkan anak tangga es satu persatu. Berbeda dengan Sen Qinyu, Ning Cheng mengembangkan teknik Xuan Huang Wuxiang, yang memungkinkannya berkultivasi bahkan sambil memisahkan tangga es. Namun, Ning Cheng tidak sedang berkultivasi, indera spiritualnya terfokus pada badai pusaran waktu yang mengamuk. Meskipun sedang memisahkan tangga es, ia memikirkan cara untuk langsung melewati badai pusaran waktu ini dan terbang keluar. Satu demi satu anak tangga es terbentang di bawah kaki Ning Cheng. Saat ini, Ning Cheng sudah lama melupakan apa yang sedang dilakukannya, dan ia juga melupakan keinginannya untuk terbang. Kesadarannya benar-benar tenggelam dalam badai corong waktu yang berputar liar itu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Waktu berlalu dengan lambat,
dan Ning Cheng bergerak ke atas secara bertahap, kakinya telah melintasi anak tangga es yang tak terhitung jumlahnya. Hari itu, Ning Cheng tiba-tiba menghentikan gerakan mekanis memisahkan tangga es di tangannya. Ia bahkan tidak mengeluarkan kapak yang diletakkan di tangga es. Sebaliknya, ia langsung memanggil tombak nirvana dan menembakkannya. Swoosh! Kilatan petir samar menyambar di tengah ngarai Gletser. Setelah tombak ini dilepaskan, segala sesuatu di sekitarnya tampak membeku sesaat. Pusaran air berhenti, badai berhenti, dan bahkan napasnya pun berhenti. Setelah dorongan itu, lautan kesadaran Ning Cheng menjadi kosong sepenuhnya, esensi bintangnya lenyap menjadi ketiadaan. Seandainya ia tidak berpegangan erat pada anak tangga es, ia pasti sudah jatuh. Dorongan tunggal ini telah menguras esensi bintangnya dan menguras kesadaran ilahi di dalam lautan kesadaran bintangnya. Retak, tombak nirvana merobek ruang di depannya, meninggalkan bayangan samar. Pusaran itu mulai berputar lagi, jebolnya badai mulai mengamuk sekali lagi, dan napas masih bisa dirasakan. Haha, aku mengerti. Ning Cheng menggenggam tombak nirvana dengan tangan gemetar, air mata mengalir di wajahnya. Ia akhirnya mengerti, ia akhirnya menyentuh jejak aturan waktu ini. Selama bertahun-tahun, ia telah lama memahami aturan waktu, tetapi ia tak pernah mampu mewujudkan kemampuan manipulasi waktunya dengan sempurna. Ia pernah mendengar dari kakak laki-lakinya, Chang Wei, bahwa di dalam kehampaan alam semesta yang luas, terdapat dunia hukum yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berisi berbagai aturan. Jika seseorang menemukan dunia hukum yang berisi aturan waktu, maka perpindahan waktu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bukanlah hal yang mustahil. Dengan kata lain, seseorang yang ahli dalam hukum waktu bahkan dapat memutar balik waktu. Chang Wei benar, tapi Ning Cheng salah. Kesalahannya adalah tingkat kultivasinya terlalu rendah. Dia bahkan belum belajar berjalan, tapi sudah mencoba berlari. Waktu mungkin bisa diputar balik, tapi dia jelas tidak punya kemampuan itu. Bahkan saudara Chang Wei pun mungkin tidak punya kemampuan untuk memutar balik waktu. Ning Cheng teringat sebuah film yang pernah ditontonnya, yang di dalamnya terdapat kalimat waktu itu relatif, ia dapat diregangkan atau dikompresi, tetapi ia tidak dapat diputar balik. Ini berarti waktu tidak dapat diputar balik. Entah pernyataan ini sepenuhnya akurat atau tidak, hal itu memang berlaku bagi Ning Cheng saat ini. Ia telah menyentuh dan memahami hukum waktu berkali-kali. Ia tidak memiliki kemampuan untuk memutar balik waktu, tetapi ia dapat meregangkan atau memampatkannya. Ketika waktu dikompresi hingga batas ekstremnya, ia menjadi jeda. Ning Cheng masih sangat bersemangat. Ya, itu adalah jeda. Jeda ini bukan berarti waktu berhenti, tetapi membuat semua indera di sekitarnya merasa bahwa waktu itu diam, atau sangat dekat dengan diam. Seperti gulungan film, meskipun semuanya merupakan gambar diam yang dirangkai menjadi satu, namun gulungan tersebut membuat indera merasakan bahwa karakter tersebut sedang bergerak. Tembakannya barusan dengan sempurna menggambarkan keheningan waktu ini. Dengan memampatkan waktu secara drastis, ia melancarkan jurus yang diilhami hukum waktu. Ini akan menjadi jurus mematikannya yang paling ampuh, kartu truf terhebatnya. Mulai sekarang, jurus ini akan disebut senja. Ning Cheng, setelah memulihkan sebagian esensi bintangnya, mengacungkan tombak nirvana di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Dengan jurus ini, lawan bagaikan menghadapi matahari terbenam, tanpa pilihan selain menunggu kematian dalam keputusasaan. Akhirnya ia mendapatkan kesempatan ketiganya senja. Ketika aku telah menguasai serangan ini dan waktu dapat diputar balik, aku akan menyebut serangan ini senja bintang. Ning Cheng memandang pusaran badai yang masih mengamuk di kejauhan, nadanya dipenuhi ambisi heroik. Meskipun tembakan ini menghabiskan terlalu banyak saripati bintang dan indera kedewaannya, Ning Cheng tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan serangkaian lolongan panjang setelah berhasil melepaskan tembakan. Sen Qinyu berhenti memisahkan undakan es. Ia samar-samar mendengar lolongan panjang, apakah itu si pengembara, tapi ia tak bisa mendengarnya dengan jelas. Lalu ia tahu itu hanya imajinasinya. Meskipun ia mampu menahan dingin, setelah bertahun-tahun memisahkan undakan es di sini, tubuhnya kini luar biasa lemah. Ia menggosok matanya dan menatap anak tangga es yang membentang di atas. Ia tahu ia tak lagi mampu memisahkan I-nya sampai ke dasar. Artefak manipulasi waktu di cincinnya telah menunjukkan bahwa ia telah memisahkan I di sini selama beberapa tahun, dan periode 10 tahun sejak pembukaan Time Wastelen semakin dekat. Sambil mendesah, Sen Qinyu meninggalkan beberapa baris tulisan di tangga es dan perlahan naik. Jika ia melewatkan teleportasi keluar dan tetap di dalam, ia hanya akan menunggu kematian.
Setiap kultivator yang memasuki Wasteland of Time dan tetap berada di salah satu alam rahasia di dalam Wasteland of Time selama waktu teleportasi tidak akan diteleportasi keluar. Shen Qinyu tidak tahu apakah ia bisa diteleportasi keluar setelah melewati batas waktu, tetapi bahkan jika ia ingin kembali, ia harus membawa batu waktu yang telah ia peroleh. Sekarang ia memiliki begitu banyak batu waktu, ia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya di sini. Beberapa hari kemudian, Shen Qinyu kembali ke susunan teleportasi. Di balik rambut peraknya yang lebat, terdapat sepasang mata yang tampak sangat lelah. Ia menatap sedih ke arah lembah es yang tak terduga di sekitar susunan teleportasi, menghela napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan beberapa batu bintang, dan meletakkannya di alur susunan teleportasi. Kilatan cahaya putih, dan ketika Shen Qinyu mendarat di tanah lagi, dia mendapati dirinya memang berada di tepi luar Laut Senja. Shen Qinyu berdiri di tepi Laut Senja, menatap senja yang tumpang tindih di kejauhan, tanpa bergerak. Bertahun-tahun yang lalu, ia memasuki Laut Senja ini bersama seorang pengembara yang telah menyelamatkannya bertahun-tahun kemudian, ia muncul sendirian. Kalau saja dia hanya rekan setim biasa, dia mungkin merasa sedikit sedih, tetapi dia tidak akan pernah merasa seperti ini. Entah berapa lama waktu telah berlalu, Shen Qinyu kembali merasakan ringan di sekujur tubuhnya. Ia tahu bahwa waktunya di Time Wasteland telah tiba, dan ia telah diteleportasi keluar. Shen Qinyu segera mengamati kerumunan dengan indera kedewaannya, berharap sosok gelandangan yang dikenalnya tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Namun dia segera kecewa sosok yang dikenalnya dan ingin sekali dilihatnya tidak ditemukan di alun-alun kecil yang dibangun di kehampaan itu. Ruan Mingsu juga melihat sekeliling. Ia tahu Ning Cheng telah tewas di Danau Yongwang, tetapi ia masih berharap Ning Cheng bisa keluar. Dalam benaknya, jika bukan karena dirinya, Ning Cheng tidak akan tewas, bahkan tidak akan memasuki alam waktu. Keajaiban itu jelas tidak terjadi. Ning Cheng tidak keluar. Kakak senior Mingsu, ku dengar Ning Cheng ada di timmu, tapi aku belum melihatnya. Sebuah suara bertanya dengan jelas. Masih berduka, Shen Qinyu mendengar kata-kata ini. Ia tahu bahwa yang bertanya adalah Tang Yu, seorang jenius berstatus tinggi di Manlun Starry Sky. Ruan Mingsu menghela napas, ini salahku. Aku mengundangnya ke Danau Yongwang, tetapi roda waktu di Danau Yongwang hancur, dan dia tidak punya waktu untuk keluar. Tang Yu berkata dengan sedikit penyesalan, sayang sekali. Dia orang yang sangat baik. Shen Qinyu kemudian teringat Ning Cheng. Ternyata Ning Cheng telah meninggal di Danau Yongwang, yang menjelaskan mengapa ia tidak membalas pesannya. Ia juga teringat pada pengembara itu, yang, seperti Ning Cheng, adalah seorang kultivator tanpa roda bintang. Yang satu telah meninggal di Danau Yongwang, dan yang lainnya di Laut Senja. Sosok Kaisar Manlun perlahan-lahan semakin jelas saat ia muncul. Meskipun hanya sedikit lebih dari separuh kultivator yang masuk berhasil keluar, ia tetap sangat puas. Ia melirik para kultivator di alun-alun hampa dan berkata perlahan, selamat datang kembali ke ujian para jenius dari Manlun Starry Sky. Mereka yang berdiri di sini hari ini adalah yang terbaik dari Manlun Starry Sky. Kalian akan menjadi masa depan Manlun Starry Sky, kebanggaan Manlun Starry Sky. Manlun Starry Sky ku akan memilih sekelompok jenius luar biasa untuk mendapatkan hadiah. Tidak ada batasan jumlah pemenang. Siapapun yang mendapatkan batu waktu akan menerima hadiah dari Manlun Starry Sky. 10 teratas bahkan akan mewakili Manlun Starry Sky di final Starry Sky Universe Gaze Mastery mendatang di Central Heaven Grand Starry Sky. Setiap kultivator yang mendapatkan batu waktu melangkah maju untuk menyerahkannya. Tak seorang pun berani menyembunyikan batu waktu mereka. Bahkan segelintir orang yang mencoba menyembunyikan batu waktu mereka pun segera melangkah maju dan menyerahkannya ketika indera ilahi yang tajam itu mendarat di tubuh mereka. Meskipun banyak kultivator memasuki tanah terlantar waktu, hanya sedikit yang mendapatkan batu waktu. Shen Qinyu tidak menyerahkan batu waktu miliknya sendiri. Ia datang khusus untuk membawa batu waktu tersebut kembali. Hanya dalam 1 jam, daftar semua kultivator pemilik batu waktu telah lengkap. Hanya 31 kultivator yang berhasil mendapatkan batu waktu, termasuk beberapa yang hanya menerima beberapa batu kecil seukuran butiran beras. Seorang kultivator alam surgawi berdiri di kehampaan dan mengumumkan dengan lantang, juara pertama Jing Nansing He Chen Fei, 4 batu waktu juara kedua Manlun Xinglu Siko Hao, 3 batu waktu juara ketiga Manlun Xinglu Tang Yu, 3 batu waktu. Melihat batu waktu yang diperoleh 10 orang teratas jauh lebih rendah dari miliknya baik dari segi ukuran maupun jumlah, Shen Qinyu mendesah dalam hati. Ning Cheng tidak melanjutkan memisahkan tangga es. Setelah memahami senja, kekuatan ilahi dari aturan waktu, ia duduk diam, terus memahami esensi dari serangan tombak ini.
Semakin ia memahami, semakin jelas bahwa tanpa laut kesadaran langit berbintangnya, bahkan jika ia telah menyentuh aspek-aspek dangkal dari aturan waktu, ia tidak akan mampu melepaskan serangan tombak senja. Laut kesadaran langit berbintang, terlalu kuat. Di Laut Senja, indera kedewaan seseorang tidak dapat diproyeksikan keluar, namun ia tidak hanya dapat memproyeksikannya keluar, tetapi juga dapat menjangkau jarak 100 mil. Sen Qinyu awalnya juga tidak dapat memproyeksikan indera kedewaannya keluar, tetapi karena ia menggendongnya, ia merasakan pencerahannya, dan indera kedewaannya ternyata dapat diproyeksikan keluar sejauh sekitar 3 meter. Mengenang Sen Qinyu, Ning Cheng teringat akan fisiknya yang sempurna dan wajahnya yang luar biasa cantik. Ia baru saja memahami arti senja yang sesungguhnya, dan kecantikan Sen Qinyu telah terkikis oleh pencerahan yang menggemparkan ini. Kini, setelah teknik tombak ketiganya selesai, bayangan tubuh sempurna itu kembali membangkitkan gairah aneh dalam dirinya. Ning Cheng menggelengkan kepalanya, dengan paksa mengusir pikiran-pikiran ini, dan kembali fokus pada gambar. Setelah sekian lama, ketika indera kedewaan dan saripati bintang Ning Cheng telah pulih sepenuhnya, dia sekali lagi memanggil tombak nirvana dan melepaskan ledakan lainnya. Kali ini, ia merasakan keheningan di sekitarnya dengan lebih jelas. Tidak, harus dikatakan bahwa setelah ia melepaskan tembakan itu, segala sesuatu di sekitarnya membeku. Pada saat itu, tak ada suara, tak ada gerakan, tak ada napas. Tiba-tiba, Ning Cheng melihat setetes bening di corong pusaran waktu yang hening. Tetesan itu tampak seperti kondensasi semua kehidupan, memancarkan vitalitas yang kuat dan cahaya fajar yang redup. Di tengah pusaran badai corong waktu, Ning Cheng tercengang melihat setetes energi kehidupan yang langsung melenyapkan wujud aslinya. Ia bahkan belum sepenuhnya melepaskan teknik senjanya sebelum energi kehidupan itu lenyap. Ning Cheng tidak patah semangat karena kegagalannya yang kedua dalam melepaskan kekuatan suci senja. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya setetes air itu, yang menyerupai cahaya pagi dan memancarkan vitalitas yang kaya, atau harta karun macam apa itu. Karena upaya keduanya menggunakan Twilight Divine Power gagal di tengah jalan, kehilangan esensi bintangnya tidak signifikan. Setelah beristirahat sejenak, Ning Cheng melepaskan tombak nirvana untuk ketiga kalinya. Kali ini, Ning Cheng sudah siap. Seketika segalanya membeku, ia mengangkat tangannya dan mengumpulkan setetes air, yang menyerupai cahaya pagi, ke dalam botol giok di tangannya. Aroma harum samar tercium dari tetesan air ini, menyerupai cahaya pagi, bercampur dengan gelombang vitalitas yang kuat, sementara aura dingin juga merembes keluar dari tetesan tersebut. Di samping vitalitasnya, hawa dinginnya yang menusuk tulang, dan aromanya yang menyegarkan, unsur yang paling kuat dari setetes air ini adalah cahaya paginya, bagaikan menghadapi terbitnya sang mentari, penuh vitalitas. Ning Cheng merasa seolah-olah sebagian dari umur hidupnya yang hilang telah kembali hanya karena aura kehidupan intens yang baru saja dirasakannya. Ini adalah sumsum es fajar, dan Ning Cheng langsung mengerti, sangat gembira. Saat itu, ia merasa sangat berterima kasih kepada Sen Qinyu. Jika bukan karena Sen Qinyu, ia tidak akan tahu apa itu pasir senja atau sumsum es fajar. Sen Qinyu tidak tahu apakah dia telah mengambil susunan teleportasi. Jika dia telah mengambil, dia pasti akan memberinya setetes sumsum es fajar di masa depan sebagai tanda terima kasih. Setelah menyegel botol giok dengan hati-hati, Ning Cheng mulai mengumpulkan energi bintang dan indera ilahi, terus-menerus melepaskan kekuatan ilahi senja, lalu mencoba mendapatkan sumsum es fajar di dalam badai pusaran waktu beku ini. Pantas saja benda ini begitu langka. Sen Qinyu bahkan menyebutnya legendaris. Jika ia tidak memiliki pemahaman dasar tentang hukum waktu dan melepaskan kekuatan ilahi senja, bahkan mengetahui bahwa sumsum es fajar ada di dalam badai pusaran waktu ini, ia tidak akan bisa mendapatkannya. Namun, fakta bahwa benda ini telah bocor berarti seseorang telah mendapatkannya melalui aturan waktu. Sebulan kemudian, seberapapun Ning Cheng menggunakan kekuatan ilahi senja, ia tak lagi dapat menemukan sumsum es fajar dari badai pusaran waktu ini. Tidak jelas apakah ia telah mengambil semua sumsum es fajar atau hanya tingkat kultivasinya yang memungkinkannya melihat sebanyak ini. Bagi Ning Cheng, ia sudah sangat puas. Dalam sebulan, ia telah memperoleh 9 tetes sumsum es fajar. Ning Cheng dengan hati-hati menuangkan 9 tetes sumsum es fajar ke dalam botol giok, menyegelnya dengan mantra, lalu melanjutkan memisahkan tangga es. Ia tidak terburu-buru memulihkan kulit dan rambutnya baginya, penampilannya saat ini adalah topeng dan senjata ajaib terbaik. Setelah memahami sedikit tentang aturan waktu, kecepatan Ning Cheng dalam memisahkan tangga es di ngarai gletser waktu ini meningkat pesat. Hanya dalam 1 bulan, Ning Cheng merasa dirinya telah keluar dari jangkauan pusaran badai waktu itu.
Ketika ia tak lagi merasakan pusaran badai di sekitarnya, Ning Cheng menghela napas panjang lega. Sekarang ia akhirnya bisa menggunakan sayap awan surgawi, kan? Ning Cheng mendongak, hendak mengepakkan sayap awan langitnya, ketika ia terkejut mendapati sudah ada tangga es di atas kepalanya. Tangga es ini sama dengan yang ia gali, hanya saja membentang dari atas ke bawah. Siapa yang memisahkan tangga es ini? Mungkinkah Shen Qinyu? Ning Cheng segera menyadari bahwa ini memang tangga es yang digali Shen Qinyu. Indra kedewaannya dengan jelas melihat sebaris kata di samping tangga es yang paling dekat dengannya. King menghabiskan beberapa tahun memisahkan 7.542 tangga es, berharap menemukan saudara pengembara. Namun, 10 tahun telah berlalu, dan King kembali dengan kecewa. King dengan ini bersumpah bahwa semasa hidupnya, ia pasti akan kembali ke tempat ini dan membawa saudara pengembara pergi, entah ia hidup atau mati. King. Perasaan hangat muncul di hati Ning Cheng. King ini pasti Shen Qinyu. Karena Shen Qinyu menyamar sebagai seorang kultivator dari Sungai Bintang Lilan untuk memasuki tanah terlantar waktu, ia mungkin tidak akan menggunakan nama aslinya. Namun, setelah Shen Qinyu mengirimnya ke susunan teleportasi, alih-alih mencoba melarikan diri, ia menghabiskan beberapa tahun memisahkan tangga es untuk menemukannya. Shen Qinyu sedang memisahkan tangga es di tempat ini, tetapi situasinya berbeda dengan Shen Qinyu. Ia bisa diselamatkan oleh sayap awan surgawi jika terjatuh, tetapi bagi Shen Qinyu, terjatuh di tempat ini berarti kematian. Bisa dibilang Shen Qinyu telah memisahkan tangga es untuknya di ambang hidup dan mati setiap saat selama beberapa tahun terakhir. Ia adalah wanita yang tampak rasional, tetapi sebenarnya cukup impulsif. Penilaian Ning Cheng terhadap rasionalitas Shen Qinyu tidaklah tanpa dasar. Selama bertahun-tahun mereka bersama, betapapun tersinggungnya dia tetap tenang dan kalem, tidak pernah menunjukkan histeria. Namun, wanita ini, yang mempertaruhkan nyawanya untuk memisahkan tangga es di lembah beku ini demi menyelamatkannya, bukankah itu impulsif? Ning Cheng tahu bahwa sekeras apapun Shen Qinyu bersumpah, ia takkan bisa kembali ke sini. Dengan tingkat kultivasi Shen Qinyu, ia pasti akan maju ke alam jembatan bintang setelah kembali. Jika alam jembatan bintang bisa memasuki tanah terlantar waktu, mengapa tak ada kultivator alam jembatan bintang yang masuk kali ini? Shen Qinyu jelas tak mempertimbangkan hal ini. Memikirkan hal ini, Ning Cheng mengurungkan niatnya untuk terbang. Anak buahnya pun mempercepat laju mereka, dan dalam waktu singkat, ia memisahkan lebih dari selusin anak tangga es, menghubungkannya dengan anak tangga es Shen Qinyu. Ning Cheng menghunus pedang dan menambahkan kalimat setelah pesan Shen Qinyu, "Terima kasih atas tangga esnya, yang telah menyelamatkanku beberapa tahun. Aku sudah memisahkan sisa jalannya, dan mulai sekarang, jalan ini akan disebut tangga kehidupan. Mungkin suatu hari nanti, akan ada orang lain yang bisa menapaki tangga es yang kita gali, para pengembara. Ngomong-ngomong, kalian terlihat sangat cantik tanpa busana. Baiklah, itu saja, selamat tinggal, selamat tinggal." Meskipun terperangkap selama beberapa tahun, Ning Cheng mendapatkan pasir senja dan sumsum es fajar, dan yang terpenting, ia memahami kekuatan suci senja, sehingga ia sangat bahagia. Kebahagiaan ini, ditambah dengan pengetahuan bahwa Shen Qinyu tidak akan kembali, membuat pesan-pesannya menjadi berantakan. Berdiri di luar lingkaran teleportasi sekali lagi, Ning Cheng dipenuhi emosi. Ia tak menyangka setelah jatuh, ia akan butuh beberapa tahun untuk bangkit kembali. Ning Cheng menduga 10 tahun seharusnya sudah berlalu, dan dia masih di sini, mungkin karena dia berada di Laut Senja. Terlepas dari apakah dia akan diteleportasi atau tidak, Ning Cheng tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini lebih lama lagi. Melepas topeng artefak daunnya, Ning Cheng mendesah. Ia tak lagi membutuhkan topeng. Ia tampak seperti lelaki tua yang lapuk. Kecuali ia bertemu seseorang yang dikenalnya, kebanyakan orang tak akan mengenalinya sebagai Ning Cheng. Setelah mengubah auranya, Ning Cheng dengan hati-hati menempatkan cincin dunia kecil ke dalam formasi 5 elemen di dalam mutiara Xuan Huang sebelum melangkah ke susunan teleportasi. Kilatan cahaya muncul, dan Ning Cheng mendarat di tepi luar Laut Senja. Ning Cheng baru saja menghela napas lega, dan sebelum ia sempat mengamati sekelilingnya, cahaya putih lain menyambar. Saat kakinya menyentuh tanah, ia sudah berada di langit berbintang. Tidak ada seorang pun di sekitar. Ning Cheng mengenali tempat itu sebagai tempat ia memasuki Time Wastelen. Ia tidak menyangka bahwa meskipun waktunya tertunda, ia masih bisa diteleportasi keluar. Ning Cheng tidak tinggal lama di sana. Ia segera memanggil kapal perang Sungai Bintangnya dan pergi dengan kecepatan penuh. Beberapa hari kemudian, Ning Cheng kembali memasuki benua bintang Manlun dan tiba di kota Tianji.
Alasan kedatangannya kembali ke sini adalah untuk pergi ke langit berbintang Agung Songtian. Dibandingkan 10 tahun lalu, kota Tianji kini tampak jauh lebih sedikit penduduknya. Ning Cheng, seorang kultivator bintang hancur yang sudah tua, tidak mendapat perhatian di tempat ini. Ning Cheng tidak mencari penginapan, sebaliknya, dia langsung pergi ke Manlun Starry Sky Guild di kota Tianji. Sobat, apa kau sedang mencari informasi atau ingin bekerja sama untuk menghasilkan uang atau hal lain? Aku bisa membantumu dengan apapun. Ning Cheng bahkan belum memasuki guild ketika sebuah transmisi suara kecil terdengar di telinganya. Ning Cheng melirik ke sekelilingnya dan melihat seorang pria parubaya yang tidak terlalu mencolok bernama Nianxing sedang duduk di kaki tembok tidak jauh dari sana. Ketika lelaki parubaya dari klan Nianxing melihat tatapan Ning Cheng menyapu, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dialah yang baru saja menyampaikan kata-kata itu. Ning Cheng berjalan mendekat. Kota Tianji sangat aman, dan sama sekali tidak ada kemungkinan disergap. Lagi pula, pihak lain hanyalah seorang kultivator bintang pikiran, jadi dia tidak peduli. Ning Cheng mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh Star Cultivator paruh baya itu. Ia seperti perantara yang licik, mencari nafkah di luar guild dengan mengambil keuntungan dari celah-celah bisnis. Namun, Ning Cheng tidak peduli. Ia ingin pergi ke Central Heaven Great Starry Sky, dan bertanya-tanya melalui guild untuk mendapatkan informasi bukanlah ide yang bagus, hanya saja ia tidak mengenal banyak orang di sini. Kultivator itu, seorang kultivator yang ahli dalam manipulasi bintang, sangat gembira melihat Ning Cheng mendekat dan hendak berdiri. Ning Cheng melambaikan tangannya, dan sebelum ia sempat berdiri, ia duduk agak jauh. Ia kemudian bertanya, bisakah kau melakukan semua hal yang kau sebutkan tadi di sini? Pria parubaya itu langsung mengiyakan, tentu saja, biaya kami lebih terjangkau dan waktu pemrosesannya lebih singkat daripada guild. Begini, ketika bergabung dengan guild, kita harus bertanya, meminta mereka melakukan sesuatu untukmu. Selain menunggu dan menunggu, apalagi yang bisa kita lakukan? Benar, mereka mengenakan biaya lebih banyak untuk koin bintang. Sobat, kita jauh lebih bisa diandalkan daripada guild. Ning Cheng bertanya tanpa komitmen, apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah berakhirnya Time Wastelen? Aku baru saja tiba di kota Tianji dan belum punya waktu untuk mencari tahu banyak, itulah sebabnya aku pergi ke guild. Pria parubaya itu terkekeh, tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng, tetapi hanya berkata, kamu pergi ke guild hanya untuk mencari tahu informasi semacam ini. Ning Cheng mengerti maksud pihak lain, mengeluarkan 200 koin king dan meletakkannya di tangan pria itu, tanpa menjawab pertanyaannya. Pria parubaya itu mengira Ning Cheng tidak akan menawarkan banyak keuntungan, tetapi ia terkejut menerima 200 koin king untuk sebuah pertanyaan sederhana. Ia langsung menerima 200 koin king itu dan dengan hati-hati menjelaskan, ujian Time Wastelen berakhir lebih dari sebulan yang lalu. Kaisar Agung memilih 10 besar untuk memasuki langit berbintang langit pusat untuk babak final. 10 besar adalah. Ning Cheng menyela pria parubaya itu dan bertanya, kapan mereka berangkat? Bagaimana mereka berangkat? Tentu saja, kita akan bepergian dengan kapal perang kelas bintang. Kudengar perlu melintasi kehampaan beberapa alam untuk mencapai langit berbintang surga pusat, yang bukan perkara mudah. Banyak orang akan pergi ke langit berbintang surga pusat kali ini, termasuk banyak pedagang dan Raja Sungai Bintang. Kudengar juga Kaisar Agung kita akan pergi sendiri. Aku belum tahu kapan beliau akan berangkat, jawab pria parubaya itu dengan sangat rinci. Ning Cheng menghela napas. Aku bilang aku ingin pergi ke Zongtian Starry Sky, tapi sepertinya tiket ini akan sulit didapat. Apa kau ingin pergi ke langit berbintang agung surga tengah? Kultivator bintang parubaya itu juga tercengang oleh kata-kata Ning Cheng. Tak masalah, tidak mudah bagi seorang kultivator bintang hancur untuk pergi ke langit berbintang agung surga tengah. Benar, aku ingin pergi ke Central Heaven Starry Sky. Karena itulah aku pergi ke guild. Bisakah kau mewujudkannya? Jadi, memanggilku ke sini tidak ada gunanya, kata Ning Cheng sambil berdiri. Kultivator bintang parubaya itu pun segera berdiri, sambil menggertakkan giginya dan berkata, Senior, kalau kau benar-benar ingin pergi ke langit agung langit tengah, kita masih punya banyak pilihan. Tapi, aku harus melapor, dan bayarannya mungkin tidak murah. Lagi pula, kau harus membayarku 100.000 koin king sebagai biaya pelaporan terlebih dahulu. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa ikut denganku. Setelah menyadari bahwa Ning Cheng bukanlah seorang kultivator Sateret Star biasa, nada bicara kultivator Main Star menjadi penuh hormat. Ning Cheng melambaikan tangannya, meletakkan setumpuk koin hijau langsung ke tangan Star Cultivator paruh baya itu. Ini 100.000 koin hijau. Selama kau bisa membantuku mendapatkan tiket ke Central Heaven Great Starry Sky,
apalah arti beberapa koin bintang kalau kau bohong, aku punya cara untuk mengeluarkanmu dari sana. Catatan koin bintang adalah istilah umum untuk mata uang langit berbintang koin ungu, hijau, biru, dan hitam semuanya termasuk dalam koin bintang. Kultivator parubaya itu dengan gembira meraih 100.000 koin hijau. Kemurahan hati Ning Cheng jauh melampaui harapannya. Tanpa perlu Ning Cheng berkata apa-apa lagi, ia menepuk dadanya dan meyakinkannya, "Senior, tenang saja, aku pasti akan memberimu jawaban dalam 3 hari. Ini jimat komunikasiku, jika ada kabar, aku akan mengirimkan pesan kepadamu." "Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu selama 3 hari. Kalau kau bisa mengirim pesan dalam 3 hari, kita bertemu lagi di sini." Setelah Ning Cheng selesai berbicara, ia berbalik dan pergi tanpa menunggu balasan dari kultivator Niansing, meninggalkan kultivator pria Niansing yang masih bersemangat. Ning Cheng belum pergi jauh ketika ia merasakan ada indera ilahi yang mengawasinya. Terlebih lagi, indera ilahi ini terus-menerus menyelidikinya, yang membuat Ning Cheng sangat curiga. Dia memiliki 2 musuh di kota Tianji, tetapi baik Zhao Yanxiang maupun Lou Pingchuan tidak akan mengenalinya dalam kondisinya saat ini. Terlebih lagi, Zhao Yanxiang menyaksikan kematiannya di Danau Yongwang. Jika Zhao Yanxiang tahu, maka Lou Pingchuan pasti juga tahu. Mengingat hal ini, siapa lagi yang akan menyimpan niat membasmi terhadapnya? Ning Cheng tidak menggunakan indera kedewaannya untuk memindai kembali. Kekuatannya masih terlalu rendah, dan dia tidak ingin membuat musuh di kota Tianji waspada. Tepat ketika Ning Cheng sedang panik memikirkan solusi, sesosok tubuh bergegas di depannya, dan pada saat yang sama, sebuah suara jelas terdengar, "Tunggu." Saat itu, Ning Cheng mengenali orang yang datang. Wanita itu bernama Yue Juan. Ia telah membasmi sepupu wanita itu, Yue Yifeng, rekan kultivasinya. Ketika wanita itu melarikan diri, Shen Qinyu menjelaskan kepadanya bahwa keluarga Yue sangat kuat dalam dao jimat dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia tidak menyangka wanita ini akan datang mengetuk begitu cepat, dan ia bertanya-tanya bagaimana wanita itu bisa mengenalinya. Ning Cheng tidak ingin bertemu wanita ini sama sekali. Ia segera memutarinya dan mempercepat langkahnya. Berhenti di situ. Yue Juan berteriak lebih keras ketika dia melihat Ning Cheng mengabaikannya, dan dia mempercepat langkahnya untuk mengejar. Ning Cheng mengutuk nasib buruknya dalam hati. Ia baru saja keluar dan mengalami hal seperti ini. Jika ia mulai berdebat dengan wanita ini, orang asing pun mungkin akan mengenalinya sebagai Ning Cheng. Ia jelas meninggal di Danau Yongwang, tetapi sekarang ia berada di kota Tianji. Akan aneh jika ia tidak punya rahasia. Mengingat dia adalah seorang biksu yang muncul 1 atau 2 bulan terlambat, Kaisar Manlun pasti akan menemuinya untuk melakukan percakapan pribadi. Melihat Yue Juan menyusul, Ning Cheng tahu bahwa segalanya tidak akan berakhir baik hari ini. Ia menduga Yue Juan awalnya tidak mengenalinya, tetapi Ning Cheng tahu bahwa karena ia sudah curiga, tidak masalah apakah ia mengenalinya atau tidak. Memikirkan hal ini, Ning Cheng bergegas keluar dari kota Tianji tanpa ragu. Karena tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, ia hanya akan membungkam mereka. Ning Cheng memiliki prinsipnya sendiri, tetapi siapapun yang menginginkan nyawanya, dia tidak akan ragu untuk melawan. Melihat Ning Cheng meninggalkan kota, Yue Juan mengangkat tangannya dan mengirimkan pesan, lalu mengikutinya keluar. Setelah meninggalkan kota Tianji, Ning Cheng segera mengerahkan kapal perang Sungai Bintangnya. Jika wanita ini berani mengejarnya sendirian, dia seharusnya tidak menyalahkannya karena bersikap tidak sopan. Yue Juan tidak terus mengejar Ning Cheng, dia tidak berani mengejarnya sendirian. Hanya dalam beberapa tarikan napas, bayangan abu-abu mendarat di samping Yue Juan. "Kakak Huangfu, kenapa hanya kau di sini?" "Di mana Paman Sang?" tanya Yue Juan cemas ketika melihat pria berjubah biksu abu-abu itu. Kultivator itu terkekeh. "Saya melihat pesan mendesak dari Juan Mei dan mengira ada sesuatu yang terjadi, jadi saya bergegas." "Ada apa? Kenapa Paman Sang harus datang?" Yue Juan berkata dengan cemas, "Saudara Huangfu, aku baru saja melihat seorang kultivator berambut putih. Punggung dan rambutnya sangat mirip dengan binatang buas di Time Wastelen. Orang yang membasmi Yifeng kultivator laki-laki, yang dipanggil Yue Juan sebagai saudara Huangfu, mengubah ekspresinya dan bertanya dengan nada mendesak. Yue Juan segera berkata, "Aku curiga orang itu adalah dia. Kalau tidak, dia tidak akan langsung meninggalkan kota begitu melihatku. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat kejar dia dan kalahkan dia." Kultivator pria itu mengangkat tangannya dan memanggil kapal perang kelas Star River, yang jauh lebih unggul daripada kapal perang tiruan di Ning Cheng. Yue Juan berkata dengan cemas, "Tapi hanya ada kita berdua." "Haha," kultivator pria itu tertawa,
bukankah terakhir kali kau bilang dia hanya memiliki tingkat kultivasi bintang hancur? Aku, Yue Huangfu, bahkan tidak menganggap seseorang dengan tingkat kultivasi bintang hancur sebagai ancaman. Yue Juan cemas menunggu Ning Cheng melarikan diri. Ia berpikir bahwa Yue Huangfu adalah orang jenius nomor satu di keluarga Yue yang bisa melihat bintang, jauh lebih hebat daripada Yue Yifeng. Maka, ia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu, ayo kita cepat ke sana. Tak heran Yue Huangfu berani berkata begitu. Dengan kultivasi jembatan bintang setengah langkahnya, ia bisa dianggap sebagai orang nomor satu di bawah alam sungai bintang. Ia bahkan tidak menganggap serius Chen Fei, jenius nomor satu Manlun Starry Sky, orang terpenting yang dibina keluarga Yue. Menurutnya, Ning Cheng, seorang kultivator bintang hancur, adalah seseorang yang bisa ia basmi dengan mudah bahkan tanpa mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah sebagian besar hari, Ning Cheng berhenti. Ia menyadari bahwa terus menggunakan Starship akan sia-sia, kapal-kapal pengejar jauh lebih unggul kualitasnya. Kedua, ia ingin melihat apakah ia bisa membasmi para pengejar. Jika ia bisa, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, ia akan segera meninggalkan benua bintang Manlun dan menuju ke sistem bintang lain. Dia pernah mendengar Shen Qinyu mengatakan bahwa keluarga Yue adalah keluarga jimat dan menikmati dukungan Kaisar Manlun di benua bintang Manlun. Begitu dia terbongkar, tinggal di sini tidak akan ada gunanya baginya. Ia mencoba untuk menghindari memprovokasi keluarga-keluarga pengamat bintang yang terkenal itu sebisa mungkin. Pantas saja dia berani membasmi anggota keluarga Yue-ku, dia benar-benar punya nyali. Yue Huangfu tidak menyangka Ning Cheng berani berhenti dan menunggunya, dan ternyata Ning Cheng hanyalah seorang kultivator Sateret Star biasa. Ning Cheng memperhatikan Yue Huangfu menyimpan kapal perang sungai bintang dan berkata dengan nada tenang, apakah keluarga Yue-mu sehebat itu? Tapi kapal perang sungai bintangmu tidak buruk, sepertinya bukan tiruan. Meski tidak mengatakan apapun, pikiran Ning Cheng tertuju pada Yue Huangfu. Yue Huangfu bertubuh tinggi dan ramping, bahkan sedikit lebih tinggi darinya, matanya dipenuhi niat membasmi yang penuh kebencian. Ia telah mencapai puncak tahap pengumpulan bintang, dan roda bintangnya tampak menyatu, kemungkinan menempatkannya di alam jembatan bintang setengah langkah. Sebelum memasuki Laut Senja, Ning Cheng yakin ia tak akan sebanding dengan Yue Huangfu, dan akan lari sejauh mungkin. Namun, sekarang ia telah memahami senja kekuatan ilahi, dan domainnya telah menyatu dengan sungai bintang. Ia tidak takut pada Yue Huangfu. Sedangkan Yue Juan, Ning Cheng tidak menganggapnya serius sama sekali. Tidak buruk, tapi sayangnya kau hanya bisa melihatnya sekali, karena kau pernah bertemu denganku, Yue Huangfu. Yue Huangfu mencibir, lalu mengedipkan mata pada Yue Juan, ingin dia membantunya menghalangi jalan keluar Ning Cheng. Saat dia mengucapkan kata terakhir, aura Yue Huangfu tiba-tiba melonjak, seperti batu kilangan raksasa yang menghancurkan Ning Cheng. Ruang di sekitarnya membentuk pusaran di bawah aura ini, dan Ning Cheng berada di pusat pusaran tersebut. Saat aura pusaran ini menekan Ning Cheng, Yue Huangfu mengeluarkan dua jimat perak lagi di tangannya. Ini pertama kalinya Ning Cheng melihat seseorang menggunakan jimat untuk membuat artefak magis. Jimat kebanyakan orang hanya sekali pakai, atau habis setelah digunakan. Namun, kultivator keluarga Yue ini benar-benar telah menyempurnakan artefak magisnya menjadi bentuk jimat. Ning Cheng yakin bahwa jimat di tangannya bukanlah barang sekali pakai, tetapi senjata ajaib asli. Saat aura pusaran menekan, Ning Cheng bahkan kesulitan bernapas. Sungguh kultivator pengumpulan bintang yang kuat. Ning Cheng yakin ini adalah kultivator pengumpulan bintang terkuat yang pernah dilihatnya. Terlebih lagi, aura domain pusaran yang ganas itu langsung menempatkan lawan pada posisi yang lebih unggul. Ning Cheng diam-diam terkejut. Langit berbintang yang luas memang dipenuhi orang-orang kuat. Sebelumnya, ia tak akan mampu melawan pusaran ini. Memang benar, seseorang harus bertemu dengan berbagai ahli untuk menyaksikan berbagai jurus mematikan. Saat pusaran domain Yue Huangfu melonjak liar, domain Ning Cheng, yang telah menyatu dengan sungai berbintang, juga meluas sepenuhnya pada saat itu. Kultivasinya memang tidak setinggi Yue Huangfu, tetapi lautan kesadarannya jauh lebih kuat. Saat pusaran Yue Huangfu pertama kali meluas, ia memancarkan aura yang luar biasa, tetapi setelah meluas ke wilayah sungai bintang Ning Cheng, wilayahnya langsung melambat. Bahkan aura pusaran yang berputar dengan liar pun tertahan, dan serangkaian suara retakan pecah di dalam aura pusaran, seperti bambu kering yang dilemparkan ke dalam api. Aura Yue Huangfu kembali bergejolak, dan ia berbicara dengan nada dingin, pantas saja kau begitu sombong, memiliki wilayah kekuasaan yang begitu kuat. Sekalipun wilayah kekuasaanmu kuat,
apa gunanya melawanku, Yue Huangfu, matilah. Sambil berbicara, jimat di tangannya berubah menjadi dua berkas cahaya, salah satunya meletus dengan gemuruh yang menggelegar, seolah meledak dari lubuk hatinya. Seketika, busur petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Busur petir ini seolah memiliki mata, menyambar Ning Cheng tanpa menyia-nyiakan satupun. Seberkas cahaya lain berubah menjadi sinar biru pucat, hampir seukuran jarum bordir. Cahaya redup ini, yang dijalin dengan kilat tak berujung, menembus Ning Cheng. Seorang kultivator dengan indera spiritual yang lebih lemah tidak akan mampu mendeteksinya sama sekali. Jika petir yang tak berujung itu harus mencabik-cabik domain sungai bintang milik Ning Cheng untuk menjadi ancaman baginya, maka sinar cahaya seperti jarum yang bercampur dengan petir itu sama sekali tidak terhalangi, langsung menerobos domain sungai bintang milik Ning Cheng dan menusuk ke arah dantian milik Ning Cheng. Mencoba menyergapku, jangan bermimpi. Ning Cheng tertawa terbahak-bahak, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak petir bercahaya sudah ada di tangannya. Pada saat yang sama, ia melancarkan serangan dahsyat. Ia sama sekali mengabaikan busur petir tak berujung yang datang ke arahnya, dan malah mengarahkannya langsung ke jarum sulaman yang terbuat dari jimat. Yue Huangfu sangat marah hingga wajahnya berubah sangat buruk. Apakah dia, seorang kultivator jembatan bintang setengah langkah, perlu melancarkan serangan diam-diam untuk membasmi seorang kultivator bintang hancur? Bentuk serangan jimatnya secara alami dapat berubah menjadi jarum sulaman, yang tidak ada hubungannya dengan serangan diam-diam. Saat tombak petir pertama kali dihunuskan, tombak itu tampak dikelilingi petir, tetapi setelah tombak itu dilepaskan seketika, hanya pola api tak terlihat yang tersisa. Pola api ini seolah menghancurkan ruang di sekitarnya, membangkitkan niat tombak yang semakin kuat dan aura membasmi. Boom! Tombak petir itu menghancurkan aura pusaran Yue Huangfu dan berbenturan langsung dengan jarum sulaman yang dibentuk oleh senjata sihir jimatnya, menimbulkan semburan pola api. Ruang yang awalnya dipenuhi busur petir, seketika dipenuhi pola-pola api, bagaikan kembang api yang meledak, sangat terang. Jarum sulaman itu diterbangkan oleh tombak pola api Void milik Ning Cheng, tetapi pola api pada tombak pola api Void tidak menghilang. Tombak itu langsung menembus wilayah mereka berdua dan melesat ke arah Yue Juan di sebelahnya. Yue Juan buru-buru mengangkat perisai untuk menangkisnya, tetapi meski begitu, dia masih dalam kondisi menyedihkan. Yue Huangfu menatap Ning Cheng dengan kaget. Ia tidak terkejut bahwa Ning Cheng telah menghancurkan ilusi jimatnya dengan satu tusukan tombak, atau bahwa domain sungai bintang Ning Cheng yang kuat telah memblokir niat membasminya yang berputar. Ia bahkan tidak terkejut bahwa tombak pola api Void Ning Cheng lebih kuat dari ilusi jimatnya. Dia terkejut karena Ning Cheng benar-benar mengabaikan jimatnya yang lain yang melepaskan busur petir tak berujung. Apa yang terjadi? Apakah dia sedang mencari kematian? Bahkan seorang kultivator alam jembatan bintang pun tidak akan berani mengabaikan serangan petir yang begitu mengerikan. Ia segera menyadari apakah Ning Cheng sedang mencari kematian. Lengkungan petir yang tak berujung menyambar Ning Cheng, tetapi alih-alih terbasmi, Ning Cheng malah meraung panjang, auranya kembali bergejolak, dan tombak petir di tangannya pun diliputi petir. Akar spiritual utamamu sebenarnya adalah akar spiritual petir, seru Yue Huangfu kaget. Kultivator dengan akar spiritual petir utama selalu sangat dicari, dan sangat mudah bagi mereka untuk bergabung dengan sekte. Terlebih lagi, setelah seorang kultivator dengan akar spiritual semacam ini mencapai kesuksesan, kekuatan mereka jauh lebih besar daripada kultivator dengan akar spiritual lainnya. Ning Cheng tetap tak tergoyahkan oleh senjata sihir jimat guntur ilusinya. Terlepas dari rambut dan pakaiannya yang sedikit acak-acakan, auranya bahkan dapat ditingkatkan, yang jelas menunjukkan bahwa ia memiliki bakat tinggi untuk akar roh guntur. Juan Mei, ayo kita pergi bersama. Yue Huangfu tak berani lagi meremehkan Ning Cheng. Setelah berkata demikian, ia mengangkat tangannya, dan sebuah koin tembaga besar berkarat melayang di atas kepalanya. Aura familiar langsung menarik perhatian Ning Cheng. Matanya terbelalak menatap koin tembaga berkarat itu, lalu tiba-tiba ia berteriak dengan suara melengking, koin penjatuh harta karun 5 elemen. Yue Huangfu tertawa terbahak-bahak, apakah buta kau benar-benar bisa mengenali ini sebagai koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen? Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan ia bahkan tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti terpaku di tempat. Koin harta karun 5 elemen itu adalah yang ia berikan kepada istrinya, si Qianghua. Bagaimana mungkin benda itu ada di sini? Mengapa? Mendengar kata-kata Yue Huangfu, Yue Juan segera menghunus pedangnya. Ia tahu bahwa kultivasinya jauh lebih rendah daripada Ning Cheng, dan ia tidak menyangka akan membasmi Ning Cheng. Ia hanya ingin mengganggu Ning Cheng dan membantu Yue Huangfu sebisa mungkin. Puff!
Yue Juan sangat terkejut ketika pedangnya benar-benar merobek domain Sungai Bintang Ning Cheng dan langsung menembus bahu Ning Cheng. Ah! Yue Juan menatap kemenangannya dengan terkejut. Ia tak pernah menyangka pedangnya akan memiliki efek sebesar ini. Jika ia tahu, ia pasti sudah menghujamkannya langsung ke dahi Ning Cheng. Yue Huangfu juga sangat gembira karena Yue Juan telah melukai Ning Cheng dengan begitu mudah. Apapun yang terjadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melenyapkan Ning Cheng. Tepat pada saat itu, aura Ning Cheng tiba-tiba melonjak liar, dan dia meraung lagi, tombak Liu Lei di tangannya berubah menjadi bekas tombak tak terlihat. Garis itu seakan datang dari cakrawala yang jauh, namun ia merobek langit dan angkasa di hadapan kami, membuat kami tak berdaya sama sekali. Niat membasmi yang kuat dari pistol itu membelenggu Yue Juan, membuatnya tak bisa bergerak sedikitpun. Ia hanya bisa menatap ngeri bayangan pistol yang mendekat. Selamatkan aku! Yue Juan berteriak kesakitan, tetapi ia tak bisa bersuara. Kekuatan tembakan itu telah membangkitkan semua niat membasmi dari langit hingga ke matanya, dan niat membasmi ini telah menekan seluruh pikirannya. Puff! Semburan kabut darah menyembur keluar, dan Yue Juan menatap Yue Huangfu yang terkejut tidak jauh darinya dengan putus asa sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Yue Huangfu memang terkejut. Ia merasakan niat membasmi yang kuat yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari tombak yang membasmi Yue Juan di Ning Cheng, sebuah kekuatan pembasmi yang mengerikan. Ketika tombak itu dilepaskan, ia benar-benar ingin melarikan diri dengan panik. Baru setelah tombak ini membasmi Yue Juan, pikirannya tenang. Betapa dahsyatnya tombak ini, betapa dahsyatnya niat tombak ini. Yue Huangfu menatap Ning Cheng dengan kaget, semua jejak superioritas yang ia rasakan sebelumnya lenyap. Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan koin harta karun 5 elemen itu kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak ingin keluarga Yue punya semut. Ning Cheng mengabaikan pedang yang menusuk tubuhnya dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Yue Huangfu, suaranya serak dan bahkan matanya memerah. Yue Huangfu tanpa sadar mundur beberapa langkah, hendak menjawab, tetapi kemudian ia menyadari mengapa ia harus menjawab. Pihak lain hanyalah seorang kultivator Sateret Star. Ia memiliki koin tembaga penjatuh harta karun dan persediaan jimat yang tak terbatas. Mengapa ia harus takut padanya? Ning Cheng mendekat selangkah demi selangkah, niat membasminya yang kuat menguasai Yue Huangfu, yang pusaran energinya mulai ditekan di bawah kekuasaan Ning Cheng. Tak mampu menahan tekanan yang lebih besar lagi, Yue Huangfu melepaskan koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen. Segenggam jimat lainnya terlempar keluar, dan seketika itu juga, sekelilingnya dipenuhi jimat yang tak terhitung jumlahnya yang siap meledak. Koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen bahkan berubah menjadi koin raksasa berlubang persegi berdiameter beberapa kaki, menghantam mereka. Pada saat yang sama, dua artefak jimatnya berubah menjadi dua bilah pisau tajam, mengiris domain Sungai Bintang Ning Cheng dari atas dan bawah. Ning Cheng sama sekali tidak menghiraukan serangan 3 dimensi yang ganas itu. Matanya dipenuhi keganasan saat ini, dan ia melemparkan tombak petir di tangannya ke samping. Yue Huangfu menatap kaget pada tindakan Ning Cheng, bertanya-tanya apa yang direncanakan Ning Cheng. Serangannya begitu dahsyat sehingga bahkan seorang ahli alam jembatan bintang pun tak bisa mengabaikannya. Kultivator alam bintang hancur ini tak hanya tak melawan sekuat tenaga, tetapi juga menjatuhkan senjata sihirnya. Apa maksudnya? Sepertinya ia semakin tak ingin melarikan diri. Seorang kultivator yang ingin melarikan diri tidak akan pernah mendekatinya dengan panik, dengan mata merah, mereka juga tidak akan meninggalkan harta ajaib mereka. Namun, apapun niat kultivator bintang hancur ini, menghadapi serangan seperti itu sama saja dengan kematian. Jika dia melawan, mungkin ada sedikit peluang untuk bertahan hidup, tetapi bersikap begitu panik, bahkan lupa untuk bertahan, sama saja dengan mencari kematian. Tepat saat Yue Huangfu memikirkan hal ini, dia melihat Ning Cheng mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Yue Huangfu sangat gembira. Orang ini sudah gila. Dia yakin saat Ning Cheng melancarkan pukulan itu, Ning Cheng pasti sudah terbasmi berkali-kali. Belum lagi, bilah tajam yang terbentuk dari jimatnya saja sudah akan melukai Ning Cheng dengan parah. Ditambah lagi semua jimat yang dimilikinya akan aneh jika Ning Cheng tidak mati. Meskipun ia tak lagi menikmati siksaan lawannya, ia tak lagi peduli. Kultivator bintang hancur ini hanya memberinya teror. Ia lebih suka melawan kultivator jembatan bintang lalu melarikan diri daripada melawan kultivator bintang hancur ini di hadapannya. Dengan suara wus, tepat seperti yang diduga Yue Huangfu, bilah tajam yang terbentuk dari jimatnya mengiris lengan Ning Cheng, langsung memotongnya. Meski begitu, Ning Cheng tetap tidak menyadarinya.
Tepat ketika jimat kedua yang berubah menjadi bilah tajam hendak mengiris Ning Cheng menjadi dua, kilatan ganas melintas di mata Yue Huangfu. Pria ini tiba-tiba menjadi gila saat pertarungan mereka, kalau tidak, menghadapi kultivator bintang hancur ini pasti akan sangat merepotkan. Saat itu, Yue Huangfu melihat tinju Ning Cheng sudah mengenai dantiannya. Apa yang terjadi, mengapa lawannya tidak terpotong dua oleh pedang jimat transformasinya? Tidak. Kenapa semua yang ada di sekitar kita berhenti? Koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen miliknya telah berhenti, deretan jimat yang tak terhitung jumlahnya telah berhenti, beberapa bahkan retak menjadi dua, diam tak bergerak. Pedang jimat transformasi keduanya, yang hampir mencapai pinggang lawannya, juga telah berhenti, bahkan napasnya pun terhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, ada dua hal yang belum berhenti bergerak. Kesadarannya belum berhenti bergerak, dan tinju lawannya belum berhenti bergerak. Hukum waktu. Yue Huangfu langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Pikirannya menjerit ketakutan, matanya dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Seorang kultivator bintang hancur telah menyentuh ujung hukum waktu, apa artinya itu kegilaan? Seluruh dunia telah menjadi gila. Tidak, ini sama sekali tidak nyata, ini mimpi. Bahkan di antara makhluk-makhluk kuat di alam abadi, ia belum pernah mendengar banyak yang menyentuh hukum waktu. Yue Huangfu berteriak panik, tetapi suaranya benar-benar tenang, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dor, tinju Ning Cheng menghantam dantian Yue Huangfu, namun tidak menghancurkan Yue Huangfu berkeping-keping ataupun membuatnya terpental. Hanya dengan satu ledakan itu, semuanya kembali hidup, kecuali bilah jimat yang telah menebas pinggang Ning Cheng langsung berubah menjadi senjata sihir jimat dan jatuh ke tanah. Koin harta karun 5 elemen, yang masih berada di udara, jatuh lemah ke tanah, dan Yue Huangfu mendengar serangkaian suara samar pada saat yang bersamaan. Matanya langsung meredup, seolah-olah berwarna abu-abu mematikan. Ia mendengar suara dantiannya hancur, suara meridiannya pecah. Kemudian, ia mendengar suara lautan kesadarannya runtuh. Ya, begitulah, hidupnya berakhir. Dantian yang hilang bisa dipulihkan, meridian yang rusak bisa diperbaiki. Tapi lautan kesadaran yang hilang berarti dia benar-benar bukan apa-apa. Aku akan membasmimu. Yue Huangfu berteriak, lalu jatuh ke tanah. Bum 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 bum. Baru kemudian jimat-jimat yang baru setengah aktif itu meledak. Ning Cheng berdiri tak bergerak di tengah-tengah jimat-jimat yang meledak itu, membiarkan jimat-jimat yang dahsyat itu merobek rambut dan pakaian putihnya yang berantakan hingga tak bersisa, membiarkan bilah-bilah cahaya dari jimat-jimat yang meledak itu memunculkan bercak-bercak kabut darah di sekujur tubuhnya. Bahkan ledakan jimat yang paling dahsyat pun akhirnya mereda. Yue Huangfu duduk di tanah, menatap ngeri Ning Cheng yang tak bergerak di tengah ledakan jimat. Matanya dipenuhi ketakutan yang amat dalam. Setelah meridian, dantian, dan lautan kesadaran Ning Cheng hancur hanya dengan satu pukulan, ia sebenarnya bisa dengan mudah menghindari jimat-jimat ini. Namun, Ning Cheng membiarkan jimat-jimat itu meledak di tubuhnya tanpa bergerak sedikit pun. Jika itu adalah seorang kultivator bintang hancur biasa, meskipun hanya sebagian kecil jimat di sini yang meledak, ia tetap akan mati. Namun, terlepas dari luka fisik yang parah, ia tidak menunjukkan kelainan apapun. Orang ini tidak hanya menguasai dasar-dasar hukum waktu pada tingkat kultivasi bintang hancur, tetapi juga seorang kultivator pemurnian tubuh dengan tubuh dewa. Ya dewa, bagaimana mungkin ada kultivator mengerikan seperti itu di langit berbintang Manlun? Dari mana mereka berasal? Ning Cheng sama sekali tidak menghiraukan lengannya yang terputus. Ia berjalan selangkah demi selangkah ke arah Yue Huangfu yang terkulai di tanah, dan berkata, kata demi kata, dari mana kau mendapatkan koin harta karun 5 elemenmu? Bicaralah. Kau bermimpi. Bahkan jika Tuan Huangfumu sudah mati, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepada sampah sepertimu. Menyerahlah, desis Yue Huangfu dengan keras. Dia benar-benar hancur, apa yang perlu ditakutkan? Ning Cheng tidak bertanya lagi, dan mengangkat tangannya untuk meletakkannya di dahi Yue Huangfu. Ia belum pernah mencari jiwa sebelumnya, tetapi ia telah mengalami beberapa pertempuran dengan lautan kesadaran manusia. Sekalipun ia tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi, lautan kesadaran berbintangnya yang kuat masih lebih kuat daripada seorang kultivator biasa. Kau akan mati dengan mengerikan, teriak Yue Huangfu panik. Ia segera mengerti maksud Ning Cheng. Roh primordialnya dipegang di tangan Ning Cheng dan dicari berulang kali. Kalau saja Ning Cheng punya keterampilan dalam pencarian jiwa, itu akan baik-baik saja. Tapi lawannya tidak punya keterampilan dalam pencarian jiwa, dan roh primordialnya tercabik-cabik, menyebabkannya kesakitan luar biasa. Kumohon,
Berhentilah mencari. Akan kuceritakan semuanya. Yue Huangfu akhirnya tak kuasa menahan diri lagi dan memohon ampun. Ia tak sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Rasanya sama saja seperti membakar jiwa indera kedewaan lawan yang kuat juga mengandung api jiwa yang mengerikan. Akan tetapi, Ning Cheng tampaknya tidak mendengar teriakan Yue Huangfu dan terus mencabik-cabik jiwa primordial Yue Huangfu. Permohonan belas kasihan Yue Huangfu semakin melemah hingga akhirnya menghilang. Saat Ning Cheng melepaskan genggamannya, Yue Huangfu terjatuh ke tanah, jiwa dan rohnya lenyap. Ning Cheng berdiri di depan mayat Yue Huangfu, seluruh tubuhnya gemetar. Yue Huangfu adalah jenius nomor satu keluarga Yue di bintang di Yuan Sungai Bintang Jingnan. Keluarga Yue adalah keluarga jimat yang terkenal di langit berbintang Manlun, dengan status yang sangat tinggi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang kultivator bernama Yue Yangzi datang ke bintang di Yuan. Ia juga berasal dari keluarga Yue, sebuah keluarga ahli jimat, dan berasal dari kota Qinwu di planet kultivasi tingkat rendah bintang Moyuan. Ia membawa koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen. Setelah ia menemukan keluarga Yue di bintang di Yuan, koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen terungkap dan dikumpulkan oleh keluarga Yue, lalu diserahkan kepada Yue Huangfu, jenius nomor satu keluarga Yue. Agar tidak mengecewakan anggota keluarga Yue yang bernama Yue Yangzi, keluarga Yue membawa Yue Yangzi bersama mereka saat mereka pindah kali ini. Keluarga Yue telah mencapai batasnya di langit berbintang Manlun, kali ini karena ayah Yue Huangfu, Yue Changtai, telah menjadi kaisar rune tingkat 7. Menjadi kaisar rune bukanlah hal yang mudah, dan karena Yue Changtai telah mencapainya, keluarga Yue menerima undangan dari langit berbintang Agung Songtian. Lebih lanjut, mengingat perkembangan keluarga Yue yang lambat di langit berbintang Manlun, mereka memutuskan untuk mengevakuasi seluruh keluarga dari bintang di Yuan dan pindah ke langit berbintang Agung Songtian. Meskipun Kaisar Manlun tidak ingin keluarga Yue pergi, ia tidak berani bernegosiasi dengan langit berbintang Langit Tengah. Kepindahan keluarga Yue ke langit berbintang Langit Tengah hanyalah perkembangan baru, dan karena tidak mudah untuk pergi ke sana, beberapa anggota keluarga Yue menetap sementara di kota Tianji di benua bintang Manlun. Yue Huangfu, yang ingin berpartisipasi dalam Time Wastelen, juga tinggal di kota Tianji. Karena Time Wastelen telah ditutup, ia berencana untuk pergi ke Central Heaven Starry Sky. Qiong-hua, Ning Cheng berteriak panik, merasa seolah-olah jiwanya hendak meninggalkannya. Koin harta karun 5 elemen dibawa ke langit berbintang oleh Yue Yangzi. Apakah ada yang salah dengan Qiong-huanya? Dua garis air mata dingin berubah menjadi darah, dan aura kekerasan melonjak di hati Ning Cheng. Bahkan saat berdiri diam, ia tak bisa berhenti gemetar tak terkendali. Siksaan itu membuatnya berharap bisa menembus kehampaan dan langsung menuju kota Qinwu di bintang Moyuan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang luar biasa, menyesali telah membiarkan Qiong-hua pergi saat mereka berada di bintang Roland. Aura kekerasan dalam tubuhnya melonjak semakin kuat, dan tubuh Ning Cheng bergetar semakin hebat, seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak di bawah kekerasan ini setiap saat. Kultivator manapun dalam situasi ini pasti tahu itu pertanda kerasukan setan yang akan datang. Namun Ning Cheng tetap tak menyadarinya, tersiksa oleh gejolak batinnya. Selain penyesalan, ia juga merasakan kebencian karena kultivasinya terlalu rendah untuk merobek kehampaan. Pada saat itu, dia tidak dapat melihat apapun. Di mataku, bahkan jika semua fata ana di seluruh alam semesta dijumlahkan, mereka takkan sebanding dengan kesedihanmu. Jika fata ana, atau bahkan membasmiku, bisa membuatmu bahagia, aku takkan menyesalinya sama sekali. Beberapa hal tak bisa diungkapkan hanya dengan maafkan aku. Itulah yang ingin kulakukan. Kalau aku tidak mau, kau tidak bisa melakukannya. Mulai sekarang, jangan panggil aku kakak perempuan, panggil saja aku Qiong-hua. Suamiku, aku akan segera kembali. Paman Yu meninggalkanku sebuah jimat penghancur kekosongan. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali ke sini bersamamu, lalu kita akan kembali ke Jiangsu bersama untuk mengunjungi Ruolan. Masih ada air mata pahit dan asin di bibirnya dari ciuman Qiong-hua saat ia pergi. Tapi di mana Qiong-hua, di mana Qiong-hua, di mana Qiong-hua? Seruan bergema dari lubuk hatinya. Ning Cheng tak kuasa menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Aura kekerasan berkobar di dalam dirinya, dan seluruh tubuhnya bergetar semakin hebat. Aura misterius terpancar dari Purple Mansion, seperti mata air yang sejuk, langsung membangunkan Ning Cheng dari amarahnya. Merasakan energi yang bergejolak dan dahsyat bergejolak di dalam tubuhnya, Ning Cheng terkejut. Jika bukan karena energi Xuan Huang, ia mungkin telah mengalami penyimpangan Qi atau bahkan penghancuran diri.
Warna merah padam di mata Ning Cheng berangsur-angsur memudar, tetapi niat membasmi di tubuhnya perlahan terkumpul. Keluarga Yue. Setelah hening cukup lama, Ning Cheng akhirnya mengucapkan dua kata, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju lengan yang terputus, mengambilnya, dan memasangkannya kembali, sambil menelan beberapa pil. Ia bertekad untuk membalas dendam ini. Sekitar setengah jam setelah Ning Cheng pergi, seorang pria berjubah emas mendarat di lokasi pertarungan Ning Cheng dengan Yue Huangfu. Setelah mengamati sekelilingnya dengan indera ilahinya, wajahnya tiba-tiba memucat, dan ia meraung dengan marah, siapa yang berani membasmi murid keluarga Yue-ku? Jika yang terbasmi hanyalah anggota biasa dari keluarga Yue, itu lain ceritanya, tetapi kali ini adalah Yue Huangfu, jenius nomor satu keluarga Yue. Keluarga Yue telah menginvestasikan upaya dan sumber daya yang luar biasa untuk membina Yue Huangfu. Terlebih lagi, ayah Yue Huangfu adalah Yue Changtai. Yue Changtai bukan hanya ahli terkuat kedua di keluarga Yue, tetapi juga ahli jimat terkemuka mereka, yang baru saja naik pangkat menjadi ahli jimat kaisar. Kini, Yue Changtai baru saja meninggalkan Manlun Starry Sky, dan putranya telah tewas di luar kota Tianji. Siapa yang sanggup menanggung akibatnya? Terlepas dari apakah ia sanggup menanggung akibatnya, pria berjubah emas itu tahu ia harus menemukan pembasminya secepat mungkin. Yue Huangfu telah meninggalkan kota Tianji untuk mendukung Yue Juan, dan tempat itu jelas merupakan lokasi pertempuran. Mereka yang mampu membasmi Yue Huangfu dalam pertarungan tatap muka adalah para jenius pengumpulan bintang tingkat atas atau kultivator alam jembatan bintang, yang mayoritas adalah kultivator alam jembatan bintang. Memikirkan hal ini, pria berjubah emas itu segera pergi. Ia harus kembali ke kota Tianji untuk membahas masalah ini dengan seluruh keluarga Yue. Meskipun saat ini ia adalah anggota keluarga Yue yang paling kuat di kota Tianji, ia tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Wilayah Sangyu tidak jauh dari kota Tianji, hanya puluhan ribu mil jauhnya. Jarak ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi orang biasa untuk menempuhnya, tetapi bagi seorang kultivator di atas tingkat elemen bintang, jarak ini dapat ditempuh berkali-kali dalam setengah hari. Tempat ini merupakan tempat berkumpulnya para kultivator independen. Karena belum ada kota yang dibangun, tempat ini telah menjadi wilayah yang dibentuk oleh banyak kultivator independen yang berkumpul bersama dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dinamakan domain. Tempat-tempat seperti ini tidak memiliki administrator khusus, mereka dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang saling terkait yang saling mengawasi dan menyeimbangkan. Namun, karena lokasinya sangat dekat dengan kota Tianji dan berada di dalam benua bintang Manlun, para kultivator di sini cenderung mematuhi semacam aturan tak tertulis. Para petani di Nasangyu datang dari berbagai penjuru, beragam, dan tidak ada manajemen atau pengekangan. Mobilitas petani sangat tinggi, sehingga biaya hidup di rumah gua juga sangat murah. Setelah Ning Cheng membasmi Yue Huangfu, ia hampir gila karena kultivasinya dan terluka. Alih-alih kembali ke kota Tianji, ia malah pergi ke wilayah Nasang. Memasuki sebuah restoran, Ning Cheng menemukan tempat terpencil untuk duduk. Kemunculan koin harta karun 5 elemen masih membuat Ning Cheng tak bisa tenang. Teman, kamu mau minum apa? Seorang kultivator wanita berkulit agak gelap menghampiri Ning Cheng sambil tersenyum. Dialah bartender di sini. Anggur apa yang kamu punya di sini? Tanya Ning Cheng dengan suara rendah. Bartender itu tampak terbiasa dengan pelanggan seperti Ning Cheng, dan dengan fasih mengumumkan, anggur cahaya bintang, anggur halus, anggur persahabatan, anggur es dan api, anggur gelap. Kita minum Starlight Bar saja, kata Ning Cheng sambil lalu. Baiklah, 3.000 koin hijau per teko. Bartender wanita itu mengeluarkan sebuah teko anggur dan meletakkannya di depan Ning Cheng. Cahaya bintang terlihat berkilauan dari luar teko anggur itu. Ning Cheng tahu ini hanya perasaan di tempat seperti ini, mustahil untuk benar-benar minum anggur yang bisa merasakan cahaya bintang. Sama seperti Mo Xiangyi, ia telah mengunjungi beberapa tempat tetapi belum pernah merasakan Mo Xiangyi yang asli. Ning Cheng mengeluarkan 4.000 koin king dan meletakkannya di tangan bartender. Wajah bartender itu sedikit berseri-seri. Saat hendak berterima kasih kepada Ning Cheng, ia mendengar Ning Cheng berkata, ini tambahan untuk tip Anda. Saya juga ingin menanyakan beberapa hal. Silakan bertanya, Tuan. Nada bicara bartender itu langsung berubah sopan. Tip 1.000 koin king memang tidak seberapa di sini, tapi juga tidak sedikit. Pernahkah kau mendengar tentang galaksi Kunzuo? Tanya Ning Cheng setelah menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Bartender itu segera menjawab, saya pernah mendengarnya. Sungai Bintang Kunzuo adalah salah satu dari 12 sungai bintang di langit berbintang Manlun kita. Terlebih lagi,
Selama ujian di tanah terlantar waktu ini, seorang jenius bernama Elaine dari Sungai Bintang Kunzuo meraih peringkat ke-8 dan akan menemani Kaisar Manlun ke langit berbintang surga pusat. Ning Cheng tidak tertarik untuk mengetahui siapa Elaine. Melihat bahwa bartender itu tahu tentang Sungai Bintang Kunzuo, ia bertanya, lalu, tahukah Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari benua bintang Manlun ke Sungai Bintang Kunzuo? Setelah berpikir sejenak, bartender itu menjawab, kalau kamu bepergian dengan kapal antariksa kelas atas, perjalanannya akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Selama waktu itu, kamu tidak akan bisa bertemu monster bintang manapun. Kalaupun bertemu, tidak ada cara untuk memastikan apa yang akan terjadi. Secercah kekecewaan melintas di mata Ning Cheng. Setelah beberapa saat, ia mengangguk kepada bartender dan berkata, saya mengerti, terima kasih. Setelah bartender pergi, Ning Cheng menatap gelas anggur cahaya bintang di depannya. Anggur itu memancarkan aura seperti cahaya bintang, seolah mengandung semacam jimat Taois cahaya bintang. Ning Cheng menggelengkan kepalanya, ia tahu itu ilusi. Ia lalu mengambil gelas itu dan meneguknya sekaligus. Setelah koin harta karun 5 elemen muncul, Ning Cheng teringat pada Si Qianghua dan kemudian menjadi lebih khawatir pada Ji Luofei. Ji Luofei berada di kota hitam tanpa akar. Ia tahu bahwa sebuah kapal akan berlayar ke kota itu setiap 10 tahun. Kapal ini tidak berangkat dari Sungai Bintang Kunzuo melainkan dari sebuah planet kecil di tepi luar Sungai Bintang Kunzuo. Perjalanan dari planet ini ke kota hitam tanpa akar memakan waktu 10 tahun, dan Ning Cheng tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlayar dari planet ini ke Sungai Bintang Kunzuo. Berdasarkan percakapannya dengan Lanya, ia memperkirakan waktu ini akan lebih lama dari 10 tahun. Sekalipun ia menggunakan kapal luar angkasa yang direbutnya dari Yue Huangfu, tanpa kejadian tak terduga, tanpa monster bintang, dan tanpa kesulitan di sepanjang jalan, ia tetap membutuhkan setidaknya 20 tahun untuk kembali ke kota hitam tanpa akar. Jika terjadi kesalahan, ia mungkin baru bisa kembali ke kota hitam tanpa akar 100 tahun lagi. Terlebih lagi, ia mungkin tidak bisa menggunakan kapal luar angkasa Yue Huangfu. Ning Cheng tahu bahwa kapal antariksa sungguhan biasanya mengenali pemiliknya, dan kapal antariksa Yue Huangfu tidak diragukan lagi merupakan kapal antariksa sungguhan, jelas bukan yang palsu. Bukan ini yang paling dikhawatirkan Ning Cheng. Yang paling dikhawatirkannya adalah puluhan tahun kemudian, ketika ia kembali ke kota hitam tanpa akar, Ji Luofei pasti sudah meninggalkan kota hitam tanpa akar untuk menemukannya. Ning Cheng mendesah, mengambil teko anggur, dan menuangkan seluruh botol Starlight Wine ke dalamnya dalam beberapa tegukan. Untuk kembali ke kota hitam tanpa akar sesegera mungkin, ia hanya bisa menggunakan metode aslinya pertama, meninggalkan kota hitam tanpa akar dan pergi ke langit berbintang surga pusat yang lebih jauh. Hanya setelah meningkatkan kultivasinya di langit berbintang surga pusat dan membeli kapal luar angkasa atau artefak terbang yang lebih kuat, ia baru bisa kembali ke kota hitam tanpa akar dalam waktu singkat. Keluarga Yue. Ning Cheng mengulang 2 kata ini dalam hati setelah menghabiskan seteguk anggur. Bahkan jika ia harus pergi ke langit agung langit tengah, ia akan mencabut keluarga Yue dari kota Tianji, jika tidak, hati Dao-nya tidak akan tenang. Sedangkan untuk keluarga Yue yang telah pindah ke langit agung langit tengah, ia sama sekali tidak akan membiarkan mereka pergi. Sepanjang setengah hari, Ning Cheng duduk di restoran tanpa keluar. Pikirannya dipenuhi kenangan bersama Si Qianghua, dan di saat yang sama, nama keluarga Yue juga memenuhi pikirannya. Dia baru di alam bintang hancur. Sekalipun kota Tianji hanyalah tempat persinggahan sementara bagi keluarga Yue, bisakah dia membalas dendam kultivator alam jembatan bintang manapun bisa dengan mudah membasminya. Sehebat apapun kekuatan ilahi senja miliknya, ia tetaplah satu orang, dan konsumsi kekuatan ilahi senjanya terlalu besar. Setelah setiap penggunaan, lautan kesadarannya kosong, dan esensi bintangnya pun kosong. Mungkin ada cara lain untuk melenyapkan keluarga Yue membeli beberapa pil peningkat sementara untuk meningkatkan level kultivasi mereka secara artifisial. Ning Cheng mengepalkan tinjunya. Sekalipun kultivasinya akan turun setelah meminum pil itu, ia bertekad untuk menghabisi keluarga Yue di kota Tianji. Setelah menghabisi keluarga Yue di kota Tianji, ia akan mencari cara untuk pergi ke langit bintang agung langit tengah dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menghabisi keluarga Yue yang juga telah pindah ke sana. Yue Huangfu dari keluarga Yue telah dibasmi. Kudengar masalah ini bahkan sampai ke Kaisar Manlun. Bahkan, Kaisar Manlun telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk memburu si pembasmi. Bisikan-bisikan di sekitarnya sampai ke telinga Ning Cheng, tiba-tiba menyadarkannya dari lamunannya. Meskipun keluarga Yue telah pindah, Kaisar Manlun masih dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan,
yang menunjukkan bahwa pengaruh keluarga Yue tidaklah kecil. Ia bahkan mendengarkan diskusi kedua kultivator itu dengan lebih saksama. Kudengar keluarga Yue akan menawarkan hadiah koin bintang yang sangat besar untuk petunjuk sekecil apapun, dan banyak kultivator telah pergi ke medan perang untuk melihatnya. Hei, seseorang yang bisa membasmi Yue Huangfu pasti setidaknya seorang kultivator di alam jembatan bintang atau lebih tinggi. Kita tidak bisa mendapatkan koin bintang itu. Melihat mereka berdua mulai membicarakan topik baru, Ning Cheng mengambil teko anggur dan berjalan mendekat. Sahabatku, aku duduk tepat di sebelah kalian dan mendengar kalian membicarakan Yue Huangfu dari keluarga Yue. Mendengar Ning Cheng menyebut keluarga Yue, kedua kultivator yang sedang berdiskusi langsung terdiam, menatap Ning Cheng dengan waspada. Salah satu dari mereka baru mencapai tahap Star Gathering, dan yang lainnya mencapai tahap Star Shattering. Bergosip boleh saja, tetapi jika ada hal buruk yang sampai ke telinga keluarga Yue, mereka tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Melihat ekspresi gugup kedua kultivator itu, Ning Cheng segera berkata, semua orang di langit berbintang adalah teman. Aku hanya bertanya dengan santai. Kudengar selama kau memberikan sedikit petunjuk kepada keluarga Yue, kau bisa mendapatkan banyak koin bintang, jadi aku ingin mencoba keberuntunganku. Mendengar kata-kata Ning Cheng, kedua kultivator itu akhirnya sedikit mengendurkan kewaspadaan mereka. Melihat Ning Cheng bahkan tidak memiliki roda bintang, mereka terdiam. Seorang kultivator pikiran bintang biasa ingin menghasilkan uang sebanyak ini jelas, dia sedang bermimpi. Setengah jam kemudian, Ning Cheng meninggalkan restoran. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, ia memutuskan untuk menghabisi semua kultivator keluarga Yue yang tersisa di kota Tianji sebelum pergi. Karena keluarga Yue telah melahirkan Kaisar Jimat, mereka menerima undangan dari langit berbintang Agung Songtian. Beberapa tahun yang lalu, keluarga Yue pindah dari bintang Di Yuan di Sungai Bintang Jingnan ke kota Lutianji di bintang Manlun. Setelah itu, anggota keluarga Yue secara bertahap pindah ke langit berbintang Agung Songtian. Beberapa kultivator keluarga Yue tetap tinggal di kota Tianji. Beberapa di antaranya mengikuti ujian di Time Wastelen, sementara yang lain belum sempat pergi. Di antara para kultivator keluarga Yue yang tetap tinggal di kota Tianji, yang memiliki kultivasi tertinggi adalah Yue Sang, yang berada di alam abadi. Sisanya adalah kultivator pengamat bintang. Ning Cheng yakin jika dia bisa membeli pil untuk meningkatkan kultivasinya, dia pasti akan menaikkan kultivasinya ke alam jembatan bintang. Tidak peduli seberapa parah efek sampingnya, dia pasti akan membasmi semua anggota keluarga Yue yang tertinggal. Sebagai serikat pedagang terkemuka di benua bintang Manlun, serikat pedagang Mansing memiliki cabang di hampir setiap penjuru benua. Bahkan di tempat-tempat seperti wilayah Nasang, tempat para petani independen berkumpul, terdapat sebuah gedung serikat pedagang Mansing. Perusahaan dagang Mansing jelas merupakan yang terbesar di wilayah Sang. Meskipun harganya lebih tinggi daripada perusahaan dagang lainnya, banyak petani tetap datang ke sini untuk membeli barang. Ini karena tidak ada barang palsu di sini, dan barang yang sama memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada yang ada di perusahaan dagang lainnya. Yang terpenting, perusahaan ini memiliki rangkaian barang yang lengkap. Bahkan jika Anda menginginkan barang berkualitas tinggi, selama Anda mampu membeli koin bintang, perusahaan dagang Mansing dapat menyediakannya. Saat itu, seorang pria parubaya tiba di gedung komersial Mansing. Pria ini diselimuti api dan tampak seperti kulit pohon tua. Ini adalah Ning Cheng yang mengenakan topeng artefak Dao. Ini adalah gambaran manusia api yang ditemuinya saat ia mendapatkan mutiara asal api. Bisa dibilang, dialah yang menyelamatkan manusia api kulit pohon itu. Sudah sepantasnya ia menggunakan identitasnya sekarang. Ning Cheng memasuki gedung komersial Mansing. Ia hanya melirik lantai 1 sebelum menuju ke lantai 2. Tampaknya aura api Ning Cheng yang kuat telah menarik perhatian toko, dan seorang asisten toko mendekatinya, bertanya, apa yang Anda inginkan, senior? Ning Cheng memutar matanya. Apa kau punya pil penyembuh yang bagus di sini? Jangan tunjukkan padaku sampah. Penjaga toko dengan cepat menjawab, tentu saja kami punya. Kami punya pil keseimbangan giok bintang kembali kualitas terbaik, pil penyembuhan sungai bintang tingkat 4. Pil ini disempurnakan oleh Raja Pil Sungai Bintang dari langit berbintang Manlun milikku. Bahkan untuk para senior di alam takdir surgawi, pil ini memiliki efek yang kuat. Apakah ada yang lebih baik? Ning Cheng bertanya lagi, ekspresinya masih kosong. Ini, penjaga toko ragu sejenak sebelum berkata, paviliun pil kami tidak bisa memproduksi pil yang lebih baik, tetapi perusahaan perdagangan Mansing di kota Tianji menjualnya. Namun, harganya sangat mahal. Satu pil giok keseimbangan bintang kembali kelas 4 berharga 2 juta koin king.
Orang ini jelas takut Ning Cheng terlalu ambisius, jadi dia langsung menyebutkan harganya. Jika pil Sungai Bintang tingkat 4 saja sudah semahal ini, harga pil Sungai Bintang tingkat 5 pasti jauh lebih mahal lagi. Anda bisa bertanya tentang harganya, tetapi pertama-tama Anda harus mampu membelinya. Ning Cheng mengumpat dalam hati, pil-pil ini seperti perampokan di jalan raya, satu pil penyembuh harganya 2 juta koin king. Ia mengerti maksud penjaga toko itu. Namun, ia tidak berniat pergi ke kota Tianji untuk membeli pil penyembuh. Kalau begitu aku akan membeli 20. Ning Cheng mengeluarkan kartu senilai 100 juta koin king. Penjaga toko kemudian menyadari bahwa tukang kayu kulit pohon yang terbakar itu adalah pelanggan utama. Ia segera mengambilkan beberapa pil untuk Ning Cheng dan bertanya dengan nada yang semakin sopan, "Senior, ada yang Anda butuhkan? Apakah kamu punya formasi perangkap dan pembasmi Sungai Bintang level 5?" Ning Cheng bertanya dengan santai setelah menyimpan pilnya. Penjaga toko itu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. "Senior, kami tidak punya formasi perangkap tingkat tinggi di sini. Kalau Anda ingin membeli formasi perangkap dan pembasmi Sungai Bintang level 5, Anda harus pergi ke kota Tianji." Mendengar bahwa tidak ada formasi perangkap dan pembasmi level 5, Ning Cheng masih agak kecewa. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Kalau begitu aku butuh batu yin ekstrim, kristal berkilau, cabang pohon hantu yang menanyakan hati, sutra racun bulu zamrud, dan pasir ibel surgawi dalam jumlah besar." Ning Cheng menyebutkan lusinan materi dalam satu tarikan napas. "Kita punya semua ini. Kira-kira berapa banyak yang dibutuhkan?" Senior penjaga toko menghela napas lega setelah Ning Cheng selesai berbicara. Untungnya, barang-barang yang disebutkan Ning Cheng tidak terlalu berharga. Ning Cheng merenung sejenak dan berkata, "Kita punya 200 masing-masing." "Apa?" seru asisten toko kaget. 200 dengan harga yang sama ini, grosir. Ning Cheng mendengus dingin, dan aura berapi-api di sekelilingnya semakin kuat. Pelayan itu bergidik. Ia tahu orang seperti ini mudah sekaligus sulit dipuaskan. Mudah dipuaskan karena mereka punya banyak koin bintang, sulit dipuaskan karena temperamen mereka yang eksentrik. Tanpa menunggu Ning Cheng berbicara lagi, ia berkata, "Senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyiapkannya. 200 porsi, totalnya 110 juta koin king." Ning Cheng tidak perlu menunggu lama sebelum penjaga toko mengirimkan apa yang dia butuhkan, disertai tas penyimpanan. "Senior, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan?" Ning Cheng telah mencapai kesepakatan senilai hampir 200 juta koin king dalam sekejap mata, dan pemilik toko telah lama menganggap Ning Cheng sebagai pelanggan utama. "Tidak, terima kasih," kata Ning Cheng sambil berbalik untuk pergi. Baru 2 langkah ia berjalan, tiba-tiba berhenti dan berbalik, seolah bertanya dengan acuh tak acuh, "Ngomong-ngomong, apa kau punya pil yang bisa meningkatkan kultivasi secara tiba-tiba, seperti pil panjang umur atau yang serupa?" Pil pembakar umur panjang merangsang esensi sejati seorang kultivator, menyebabkan kekuatan mereka melonjak drastis dalam waktu singkat, bahkan meningkat beberapa tingkat. Berbicara tentang pil pembakar umur panjang, Ning Cheng teringat Su Yingdi. Meskipun wanita ini ingin membasminya dan menggunakannya untuk memutuskan ikatan emosionalnya, ia juga ingat bahwa Su Yingdi telah menyelamatkan hidupnya dengan pil pembakar umur panjang. Tanpa wanita ini, ia mungkin sudah lama meninggal di pemakaman berkabut. Namun, wanita berkepribadian ganda ini, setelah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya, kemudian berkomplot tanpa henti, menggunakan hidupnya untuk memutuskan ikatan emosionalnya. Tanpa istrinya, Si Qianghua, nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Memikirkan Si Qianghua, Ning Cheng kembali merasakan sakit di hatinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Qianghua, ia tak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. "Ya, tentu saja kami punya pil Starbus level 5. Pil ini bahkan bisa langsung menaikkan level kultivator Star Gathering 2 level, melepaskan kekuatan yang luar biasa," kata penjaga toko itu cepat. Jantung Ning Cheng berdebar kencang, "Jika aku naik 2 tingkat, bukankah itu berarti berpindah dari alam pengumpulan bintang ke alam abadi?" Pelayan itu menjelaskan dengan canggung, "Ini hanya kemungkinan teoretis. Secara umum, ini adalah peningkatan dari alam pengumpulan bintang ke alam jembatan bintang, dan harganya hanya 3 juta koin king." Ning Cheng mencibir dan berkata, "Pil jenis ini seharusnya mendekati pil Sungai Bintang tingkat 5, kan harganya hanya 3 juta koin king. Mungkinkah ada efek sampingnya?" Penjaga toko ragu sejenak sebelum berkata, "Memang ada efek sampingnya, tetapi sangat jarang pikiran menjadi kolaps setelah meminumnya. Ini karena efek ledakan pil ini terlalu kuat, jika pikiran tidak tahan, ia bisa langsung kolaps. Lagi pula, waktu efektifnya hanya setengah jam, setelah setengah jam, efeknya akan hilang."
Selama pikiran dapat menahannya setelah meminumnya, ia dapat pulih setelah periode lemah. Ning Cheng akhirnya mengerti mengapa pil-pil ini begitu murah. Penjaga toko itu jelas tidak mengatakan yang sebenarnya, ia mengatakan bahwa meminum pil-pil ini kemungkinan besar akan menyebabkan runtuhnya lautan kesadaran seseorang, bukan hanya kemungkinan yang sangat kecil, tetapi juga sangat besar. Lagi pula, naik dari alam pengamatan bintang ke alam sungai bintang melibatkan perluasan lautan kesadaran seseorang yang signifikan. Namun, Ning Cheng tidak takut, karena ia memiliki laut kesadaran langit berbintang. Setelah ragu sejenak, Ning Cheng berkata, "Kalau begitu, berikan aku 2 pil ini." Penjaga toko diam-diam gembira. Pil Starbus ini bukan milik perusahaan perdagangan mansing, melainkan miliknya sendiri. Sayangnya, ia hanya punya 1. Kita hanya punya 1 pil ini yang tersisa. Kalau... Ning Cheng dengan tidak sabar menyela penjaga toko, "1 saja sudah cukup, berikan saja padaku." Bahkan setelah Ning Cheng keluar, pemilik toko masih tidak percaya bahwa pil tak berharganya benar-benar telah terjual. Tidak ada yang berani membeli pil pembakar bintang ini. Seperti dugaan Ning Cheng, ada kemungkinan 70-80% bahwa meminum pil ini akan menyebabkan lautan kesadaran seseorang runtuh. Apakah lautan kesadaran Ning Cheng akan runtuh atau tidak, orang ini sama sekali tidak peduli. Yang dipedulikannya adalah berapa banyak koin bintang yang diperolehnya hari itu. Setelah meninggalkan wilayah Sangyu, Ning Cheng memisahkan Igua di daerah terpencil. Sambil menyembuhkan luka-lukanya, ia mulai menyempurnakan pelat susunan. Dia tidak bisa membeli atau membuat cakram susunan bintang level 5, tapi dia bisa membuat cakram susunan bintang level 3. 1 cakram susunan bintang level 3 tidak seberapa bagi seorang ahli alam abadi, tapi bagaimana dengan 10, atau 100? Formasi penjebakan, formasi pembasmian, formasi penjebakan dan pembasmian. 3 hari kemudian, Ning Cheng secara mengejutkan menerima pesan dari pria parubaya yang telah berkultivasi di Starry Sky. Pria parubaya itu memberitahu Ning Cheng bahwa ia punya cara untuk mendapatkan tiket ke Central Heaven Grid Starry Sky, tetapi harganya agak mahal. Ning Cheng segera membalas pria parubaya itu, mengatakan bahwa harganya tidak masalah, dan mereka pun berjanji untuk bertemu di gerbang Guild 6 hari kemudian. Sekeras apapun kota Tianji mencari berita pembasmian Yue Huangfu, benua bintang Manlun tidak akan menutup planet ini. Yue Sang memang berasal dari keluarga Yue, tetapi pengaruhnya masih terlalu dangkal. Kaisar Manlun mengeluarkan surat perintah penangkapan bukan karena pengaruh Yue Sang, melainkan karena ayah Yue Huangfu, Yue Changtai. Di dalam kediaman keluarga Yue di kota Tianji, lebih dari 20 kultivator keluarga Yue berkumpul di aula yang luas, wajah mereka muram. Yue Huangfu sudah mati, bahkan jika mereka mencapai langit agung langit tengah, mereka masih harus menanggung murka Yue Changtai, kaisar jimat keluarga Yue. Sekalipun mereka tidak bisa membalas dendam Yue Huangfu, mencari tahu siapa pembasminya setidaknya akan memberikan sedikit penjelasan. Tetapi sudah 6 hari sejak Yue Huangfu meninggal, dan mereka masih belum menerima kabar apapun. Tepat pada saat itu, seorang kultivator dari keluarga Yue dengan tingkat kultivasi bintang pikiran bergegas masuk. Ia bahkan lupa membungkuk kepada Yue Sang sebelum berkata dengan nada mendesak, "Paman Sang, seorang kultivator bintang pikiran muda datang dari luar. Ia mengatakan ada berita bahwa kakak senior Huangfu telah dibasmi." Apa Yue Sang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas, "Cepat, panggil kultivator itu." Utusan itu segera dibawa ke Yue Sang, dan ternyata dia adalah seorang kultivator muda yang belum menguasai roda bintang. Yue Sang tidak tertarik dengan tingkat kultivasi utusan itu. Tanpa menunggu utusan itu berbicara, ia dengan bersemangat bertanya, "Cepat, berita apa yang kau punya, dari mana kau mendapatkannya?" Kultivator pemecah bintang melangkah maju dengan gugup, membungkuk hormat, lalu dengan hati-hati berkata, "Saya baru saja datang dari kota Pufu. Awalnya saya sedang membeli pil di perusahaan perdagangan Si Yue ketika saya kebetulan melihat seorang senior di alam jembatan bintang menjual jimat. Dia mengeluarkan banyak jimat, dan juga sepasang senjata ajaib berbentuk jimat. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah tiba di kota Tianji dan mengetahui tentang pembasmian Huangfu Tianchai dari keluarga Yue, saya langsung berpikir bahwa jimat yang dijual oleh kultivator alam jembatan bintang itu mungkin berasal dari keluarga Yue." Dengan bunyi kerak, Yue Sang menendang meja giok di depannya hingga hancur berkeping-keping. Ia menggertakkan gigi dan berkata, "Beraninya kau membasmi murid keluarga Yue dan menjual jimat di kota Pufu, kau sedang mencari mati." Para kultivator keluarga Yue di aula dipenuhi dengan niat membasmi. Mereka sudah membenci kultivator yang membasmi Yue Huangfu,
dan sekarang setelah mereka mendengar kabar tentang pembasminya, bagaimana mereka bisa menahan diri. Seorang kultivator bintang hancur berjubah merah berdiri dan berkata, Paman Sang, kurasa kita harus menangkap orang ini, memaksanya untuk mengungkapkan asal-usulnya, lalu membantai semua orang yang berhubungan dengannya. Dengusan dingin kembali terdengar, dan seorang kultivator pengumpulan bintang yang berdiri di samping Yue Sang berdiri dan berkata, Paman Sang, orang ini hanya setingkat jembatan bintang. Beraninya dia menyentuh murid jenius dari keluarga Yueku. Dia pasti berasal dari planet kultivasi tingkat rendah. Kurasa apa yang dikatakan adik muda Mintadi benar, tapi itu belum cukup. Kalau kita hanya membasmi kerabatnya, orang lain akan berpikir keluarga Yueku mudah diganggu. Melihat semua orang menatapnya, kultivator pengumpul bintang itu berbicara lagi. Selain membasmi semua orang yang berhubungan dengan orang ini, kita juga harus menghancurkan planet tingkat rendah ini. Beritahu semua orang konsekuensi karena menyinggung keluarga Yue. Ning Cheng, yang menyamar sebagai seorang kultivator dari bintang kepercayaan, terkejut, orang menyebalkan ini benar-benar kejam. Dia hanya berencana melenyapkan garis keturunan keluarga Yue sebagai balas dendam, dan tidak berniat menyakiti wanita dan anak-anak keluarga Yue. Namun, orang-orang ini sebenarnya ingin memusnahkan seluruh planet. Sekalipun sebuah planet berpenduduk sedikit, populasinya tetap lebih dari 1 miliar. Membasmi lebih dari 1 miliar orang semudah makan dan minum bagi mereka. Kilau jahat terpancar di bibir Yue Sang. Bahkan tanpa ada yang menyarankannya, ia pasti sudah menemukan cara untuk menghancurkan planet rendahan ini. Siapapun yang berani membasmi jenius nomor 1 keluarga Yue tidak punya alasan untuk hidup di planet ini. Katakan padaku seperti apa rupa orang itu. Tatapan Yue Sang kembali tertuju pada Ning Cheng. Ning Cheng segera mengeluarkan sebuah potret dan menyerahkannya, aku hanya menggambarnya dari ingatan. Aku baru saja tiba di kota Tianji, jadi orang itu pasti masih berada di kota Pufu. Yue Sang mengambil potret Ning Cheng dan melihat seorang kultivator berdagu runcing. Ia sedikit mengernyit. Pria itu tampak agak familiar. Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan melirik yang lain sebelum berkata, aku akan pergi ke kota Pufu sekarang dan kembali paling lama 1 jam lagi. Kota Pufu sangat dekat dengan kota Tianji. Mengingat kultivasi Yue Sang di alam abadi, tidak mengherankan jika dia bilang akan kembali dalam 1 jam. Paman Sang, bagaimana kalau kita panggil beberapa murid untuk pergi bersamamu? Seorang murid keluarga Yue yang lebih tua dengan cepat menyarankan. Yue Sang tertawa terbahak-bahak, aku bahkan tidak menganggap seorang kultivator alam jembatan bintang sebagai ancaman. Dia telah pergi ke tempat kejadian, dan kultivator alam jembatan bintang itu dan Yue Huangfu telah bertarung selama setengah hari. Bagaimana mungkin dia takut pada orang seperti itu? Lagi pula, begitu dia tiba di kota Pufu, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu memberitahu penguasa kota, dan seseorang akan secara otomatis menangkap pembasminya. Bahkan Kaisar Manlun harus memberikan muka pada keluarga Yue. Bagaimana mungkin orang lain berani tidak menghormati mereka? Sebelum pergi, Yue Sang mengangguk ke arah 2 kultivator pengumpul bintang di sampingnya dan berkata, Yue Hai, aku serahkan tempat ini padamu. Setelah mengatakan itu, dia melirik Ning Cheng lagi sebelum cepat-cepat meninggalkan aula. Terima kasih telah datang ke sini untuk menyampaikan pesan bagi kami, kata Yue Hai, seorang kultivator pengumpul bintang, kepada Ning Cheng setelah Yue Sang pergi. Ning Cheng cepat-cepat melambaikan tangannya, tidak perlu, itu yang harus kulakukan. Ngomong-ngomong, siapa lagi anggota keluargamu? Kamu tinggal di mana? Apa ada yang tahu kamu di sini? Yue Hai melanjutkan sambil tersenyum. Aku seorang kultivator liar, dan aku tidak punya banyak keluarga. Aku sendirian, jadi tidak ada yang tahu aku di sini. Ning Cheng tersenyum canggung, sedikit menahan diri, sambil dengan halus memperhitungkan cara bergerak menggunakan indera ilahinya. Yue Hai sangat puas dengan jawaban Ning Cheng dan mengangguk, lalu berkata, itu akan sangat bagus. Namun, kami sangat menyesal tidak bisa memberimu hadiah. Bukannya kami enggan melepaskan koin bintang ini, tetapi karena kau tidak punya cukup waktu untuk menghabiskannya. Ning Cheng bertanya dengan ekspresi terkejut, mengapa? Dia benar-benar terkejut. Lagi pula, dia datang untuk menyampaikan pesan. Keluarga Yue adalah keluarga ternama, jadi tentu saja mereka tidak akan pelit dengan beberapa koin bintang, kan? Kultivator bintang hancur berjubah merah yang berbicara sebelumnya melirik Ning Cheng dengan jijik. Seorang kultivator bintang pikiran berani menerima hadiah 10 miliar koin hijau. Ning Cheng tiba-tiba tersadar dan berkata, aku mengerti. Kau takut kalau aku menyebarkan berita tentang penghancuran planet, reputasi keluarga Yue akan rusak. Yue Hai tersenyum tipis, kau benar. Mengingat kau sudah memberitahu kami,
kau bisa mengurusnya sendiri. Untungnya, tidak ada yang tahu kau di sini, yang bagus untukmu dan semua orang. Orang dapat berspekulasi bahwa keluarga Yue menghancurkan sebuah planet, tetapi tidak boleh ada bukti bahwa keluarga Yue yang melakukannya. Baiklah, kata Ning Cheng tiba-tiba. Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa akulah yang membasmi Yue Huangfu? Saat Ning Cheng mengucapkan kata terakhir, ia melepaskan tombak guntur berkilau, dan domain sungai bintang menyapu keluar secara bersamaan. Puluhan niat tombak yang mengerikan, bagaikan api, menyembur dari sekitar bayangan tombak, masing-masing membawa niat membasmi yang tajam. Dia agak menahan diri dalam menghadapi Yue Huangfu, tetapi dia tidak menghiraukan para kultivator tingkat rendah di sini. Wilayah kekuasaannya yang kuat meluas keluar, menyelimuti semua kultivator keluarga Yue bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Baru ketika tombak petir Ning Cheng menembus dahi 5 kultivator pengumpulan bintang, murid-murid keluarga Yue yang tersisa bereaksi, dengan panik memperluas wilayah kekuasaan mereka sambil juga melepaskan senjata ajaib mereka untuk membombardir Ning Cheng. Pada titik ini, Ning Cheng tidak lagi takut akan ketahuan. Ia melepaskan kota guntur biru tanpa batas, dan kota guntur biru yang semakin jernih itu memblokir serangan lebih dari selusin harta magis, sementara pola api pada tombak Ning Cheng semakin banyak. Puff puff puff. Darah berceceran saat Ning Cheng berulang kali menghancurkan dantiannya. Ini adalah pertempuran tanpa perlawanan. Setelah Ning Cheng menyergap 5 kultivator pengumpulan bintang terkuat di bawah kendali kuat domain sungai bintang, para kultivator keluarga Yue di dalam rumah tidak memiliki cara untuk mengatur perlawanan. Api cahaya bintang yang terpecah-pecah menghanguskan lebih dari selusin roh purba, jeritan menyakitkan mereka sepenuhnya ditekan oleh penghalang kedap suara milik Ning Cheng. Dendam apa yang kau miliki terhadap keluarga Yue-ku, hingga kau tega membasmi semua anggota keluarga Yue-ku dengan begitu kejam dan menggunakan cara-cara yang begitu keji, geram Yue Hai kepada Ning Cheng sambil menggertakkan giginya. Nada bicara Ning Cheng sedingin es. Kalau aku ditangkap oleh keluarga Yue-mu, pasti tidak akan semudah itu, kan keluarga Yue-mu bahkan membasmi para utusan kalian benar-benar jahat sampai ke akar-akarnya. Sekarang aku hanya bertanya satu hal, siapapun yang tahu asal-usul koin harta karun 5 elemen, akan kuberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Kau datang untuk koin harta karun 5 elemen. Yue Hai tampak mengerti. Ning Cheng tidak menjawabnya dan terus membakarnya dengan api sungai bintang. Aku tahu, tolong beri aku jawaban yang jujur, senior. Ning Cheng terkejut ketika menyadari bahwa yang berbicara adalah kultivator Sateret Star yang sama, berpakaian merah. Api sungai bintang di tangan Ning Cheng hancur, dan lebih dari 10 roh primordial hancur menjadi abu, hanya menyisakan kultivator bintang hancur berjubah merah ini. Bicaralah, kata Ning Cheng, nadanya semakin dingin. Jika apa yang kau katakan tidak memuaskanku, aku akan membakar jiwa primordialmu dengan api selama 49 hari. Jika ia tidak mampu mencari jiwa dan tidak dapat menemukan informasi yang lengkap, ia tidak akan peduli dengan kata-kata kultivator berjubah merah itu sama sekali, dan akan langsung mencari jiwanya. Kultivator berjubah merah itu buru-buru menjawab, ya. Koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen dibawa oleh Yue Yangzi, murid keluarga Yue saya dari alam bawah. Yue Yangzi berasal dari kota Qinwu di bintang Moyuan. Ada seorang kultivator perempuan di kota Qinwu bernama Si Qianghua. Ketika Ning Cheng mendengar bahwa Qianghua telah meminta bantuan keluarga Yue untuk memurnikan jimat agar dapat kembali ke Roland Star, tetapi ditipu oleh keluarga Yue dan mati bersama mereka, dia hampir saja memuntahkan seteguk darah lagi. Yue Yangzi licik dan berbahaya. Saat mencuri koin harta karun 5 elemen, ia menggunakan jimat pemecah kekosongan untuk memasuki langit berbintang. Ia beruntung hanya butuh 10 tahun lebih sedikit untuk menemukan pesawat ruang angkasa di langit berbintang dan menemukan planet Dieyuan. Ning Cheng mengetahui apa yang terjadi selanjutnya dari Yue Huangfu, tanpa perlu dikatakan oleh kultivator berjubah merah itu. Ning Cheng tidak tahu bahwa Si Qianghua telah menghabiskan puluhan tahun membantu keluarga Yue menemukan bahan untuk memurnikan jimat. Bisa dikatakan bahwa kemampuan Yue Yangzi dalam memurnikan jimat pemecah kekosongan sebagian besar berkat usaha Si Qianghua. Jika Ning Cheng tahu, ia mungkin akan terus membakar roh-roh primordial di sini. Yue Sang mencari di seluruh kota Pufu, tetapi ketika ia tidak dapat menemukan perusahaan dagang si Yue, ia merasa ada yang tidak beres. Beranikah seorang kultivator Niansing biasa berbohong kepadanya sekalipun ia berbohong, ia tidak akan mengarang cerita tentang perusahaan dagang yang tidak ada. Karena tidak dapat menemukan perusahaan dagang si Yue, Yue Sang teringat kata-kata Ning Cheng. Ning Cheng telah berbicara kepadanya, seorang kultivator alam abadi, dengan sikap yang tampak hormat, tetapi nadanya terdengar agak aneh.
Seorang kultivator roh bintang seharusnya memanggilnya, seorang kultivator alam abadi, sebagai senior dan menyebut dirinya sendiri sebagai junior. Ia tampaknya menyebut dirinya sendiri secara langsung sebagai saya. Lagi pula, bahkan jika seorang kultivator alam jembatan bintang membasmi Huangfu, apakah mereka akan begitu lancang menjual jimat keluarga Yue di dekat sini dan bahkan jika mereka menjualnya, bagaimana mungkin seorang kultivator alam bintang pikiran biasa bisa menemukannya? Ia begitu ingin menemukan pembasminya sehingga ia tidak mempertimbangkan begitu banyak kekurangan. Kultivator yang ahli dalam manipulasi bintang ini jelas mencurigakan. Yue Sang langsung menyadari hal ini dan kemudian teringat si Yue Sang Lou. Bukankah ini menyiratkan orang yang membasmi Yue Sang Lou? Orang ini adalah musuh keluarga Yue. Memikirkan hal ini, Yue Sang tidak lagi memiliki keinginan untuk tinggal di kota Pufu. Ia dengan panik bergegas keluar dari kota Pufu dan menuju kota Tianji. Kediaman keluarga Yue terasa sunyi senyap. Setelah memasuki formasi pertahanan, indera kedewaan Yue Sang langsung mendeteksi mayat para kultivator keluarga Yue di aula. Ekspresinya berubah, dan ia melangkah masuk ke aula. Ia baru saja meninggalkan tempat ini setengah jam yang lalu. Sebelum pergi, ia telah memerintahkan Yue Hai untuk membasmi kultivator Niansing yang membawa pesan itu. Tetapi ia tak pernah menyangka bahwa setengah jam kemudian, ia akan kembali dan hanya menemukan mayat para kultivator keluarga Yue. Tangan Yue Sang sedikit gemetar. Keluarga Yue telah menahannya di kota Tianji untuk memimpin murid-murid keluarga Yue yang belum pergi. Namun kini, Yue Huangfu bukan hanya terbasmi, tetapi tak satu pun kultivator keluarga Yue di kota Tianji yang selamat. Tunggu, Yue Sang tiba-tiba menyadari, jika pihak lain ingin membasmi semua orang di keluarga Yue, mengapa mereka memancingnya pergi? Jika mereka sudah memancingnya pergi, mengapa mereka tidak menggunakan tempat yang lebih jauh atau alasan yang lebih meyakinkan untuk membuatnya kembali begitu cepat? Tepat saat Yue Sang memikirkan hal ini, niat membasmi yang mengerikan melandanya. Ini jelas seorang kultivator alam jembatan bintang. Yue Sang langsung memanggil senjata ajaib menara besinya, tetapi sebelum ia bisa melepaskannya sepenuhnya, sebuah ikatan domain yang kuat menyambarnya. Seseorang sedang menyergapnya. Yue Sang mengerang, energi bintangnya melonjak, dan ia memutar tubuhnya dengan paksa, bayangan tombak tajam mengiris pinggangnya. Jika itu adalah pengekangan domain alam jembatan bintang biasa, Yue Sang bisa saja memutar lebih jauh, tetapi domain di hadapannya jauh melampaui kultivator alam jembatan bintang biasa, dan ia tidak bisa sepenuhnya lepas dari niat membasmi ini. Puff! Sebuah kapak dengan kekuatan yang lebih besar menghantam perutnya, membuat lubang berdarah di dalamnya dan bahkan mencabut sebagian andalamnya. Aura kekerasan tiba-tiba muncul di tengah aula. Ning Cheng berdiri dari antara para kultivator keluarga Yue yang tewas. Kaulah yang selama ini, pantas saja kau berhasil memancingku. Kau hanya semut pengamat bintang, berani menungguku di sini hanya dengan pil pembakar bintang. Kau selamat setelah menelan pil pembakar bintang bukanlah keberuntunganmu, melainkan kemalanganmu. Mata dan kata-kata Yue Sang dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin. Ia sudah merencanakan bagaimana menghadapi Ning Cheng. Jika ia tidak menyiksa kultivator pengamat bintang yang seperti semut ini sampai ia memohon kematian, ia tidak akan menjadi murid keluarga Yue. Ning Cheng memancarkan aura pembasmi. Kultivasinya melonjak tajam, ekspansi kuat esensi bintangnya terhalang oleh lautan kesadaran berbintangnya. Namun, Ning Cheng hanya merasakan sedikit kegembiraan. Ia telah menggunakan pil peledak bintang untuk meningkatkan kultivasinya secara paksa ke alam jembatan bintang, tetapi itu masih jauh dari kemajuannya yang sebenarnya ke alam jembatan bintang. Pedagang Yue di depannya disergap, tetapi ia berhasil menghindari tembakan mematikan itu. Terlebih lagi, lubang berdarah yang dirobek kapak Ibel Ruyi di perutnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kultivator alam abadi ini memang kuat. Ning Cheng tidak membuang-buang kata kepada Yue Sang. Ia melepaskan tombak Lu Lei, yang berputar-putar dengan bayangan api. Ia harus membasmi Yue Sang secepat mungkin, atau ia akan tamat. Kau pikir kau bisa membasmiku hanya karena kau memaksa masuk ke alam jembatan bintang dan menyergapku bodoh. Kurasa kau juga menyergap Yue Huangfu. Selain menyergap dan mengonsumsi pil bintang kekerasan, kalian semut tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Saat Yue Sang berbicara, menara besi di tangannya tiba-tiba mengembang, dengan cepat tumbuh menjadi 3 lantai dalam sekejap mata. Ning Cheng tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pola api di tombak Liu Lei menjadi lebih padat dan niat tombak menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, lapisan kabut hitam muncul dari lantai pertama menara besi yang dipanggil Yue Sang. Ning Cheng terkejut. Mungkinkah ini kabut beracun? Terkejut, ia langsung melemparkan bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya.
Satu persatu lempeng susunan muncul di sekeliling Yue Sang, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, sinar pedang pendek, sinar tombak, sinar kapak, meledak, seketika menelan Yue Sang seluruhnya. Yue Sang mendengus dingin, kau berani menggunakan beberapa pelat susunan sampah untuk melawanku. Dia sangat marah karena seorang kultivator yang bagaikan semut seperti Ning Cheng memiliki Star Killing Array level 3 untuk berhadapan dengan seorang ahli alam keabadian seperti dia. Kabut hitam di tingkat pertama menara besi mulai mengembun, membentuk jaring raksasa yang menyelimuti Ning Cheng. Namun, jaring raksasa ini terhalang oleh serangan ratusan lempeng susunan bintang milik Ning Cheng. Sebelum Ning Cheng dapat melepaskan niat tombak tak bertandanya, menara besi Yue Sang mengirimkan gelombang demi gelombang sinar pedang berbentuk bulan sabit dari tingkat keduanya. Sinar pedang ini dengan mudah merobek domain sungai bintang Ning Cheng. Di bawah sinar pedang yang mengerikan itu, formasi serangan bintang 3 Ning Cheng hancur berkeping-keping. Hati Ning Cheng mencelos, dia akhirnya mengerti apa artinya tidak takut dalam ketidaktahuan. Dia sangat bodoh, berpikir bahwa dengan memaksa mencapai alam jembatan bintang, dia bisa berbicara dengan Yue Sang, yang berada di alam abadi. Kenyataannya, dia jauh dari memenuhi syarat. Jika dia tidak mengonsumsi pil pembakar bintang, dia pasti sudah mati. Alam jembatan bintangnya, yang dicapai melalui pil Yuan kekerasan, meskipun tidak sebanding dengan kultivasi alam jembatan bintangnya yang biasa, masih beberapa kali lebih kuat daripada alam bintang hancur sebelumnya. Meskipun demikian, itu sama sekali tidak memadai untuk melawan Yue Sang. Perbedaan antara alam abadi dan alam jembatan bintang sungguh sangat besar. Ning Cheng segera melancarkan serangan kejutan terhadap Yue Sang menggunakan berbagai kondisi yang menguntungkan, tetapi serangan ini jelas tidak akan menyebabkan kerusakan fatal apapun pada Yue Sang. Bas! Meskipun Ning Cheng mengerahkan segenap tenaganya untuk melepaskan kapak Ibel Rui, bilah cahaya berbentuk bulan sabit pertama yang melesat dari tingkat kedua menara besi Yue Sang masih menghantam kapak kecilnya, dan jaring kabut hitam yang perlahan-lahan memusnahkan lebih dari 100 formasi pembasmi bintang tingkat 3 tampaknya akan menyelimutinya juga. Dia punya dua pilihan lain, satu adalah memanggil Boundless Azure Thunder City, dan yang lainnya adalah melepaskan Twilight Divine Power. Ning Cheng tahu betul bahwa melawan Yue Sang sekuat itu, entah ia menggunakan jurus api pamungkasnya atau memanggil kota guntur biru tak terbatas, ia hanya bisa memperpanjang umur Yue Sang sedikit lebih lama. Dan pil bintang kekerasannya hanya bisa bertahan selama setengah jam. Karena kurangnya pemahamannya terhadap para kultivator di alam keabadian, ditambah dengan perkiraannya yang berlebihan terhadap efek pil Starbus, kini dia benar-benar terjebak dalam situasi putus asa. Yue Sang jelas melihat bahwa Ning Cheng tidak punya tempat untuk mundur, dan dia mencibir, dasar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Dia tidak terburu-buru bertanya kepada Ning Cheng mengapa dia begitu membenci keluarga Yue. Setelah dia mengunci roh primordial Ning Cheng, dia akan mengubah semua yang ada di belakang semut ini menjadi abu. Puff! Bila kedua berbentuk bulan sabit dari menara besi akhirnya merobek wilayah Ning Cheng, melewati pinggang Ning Cheng dan menciptakan luka yang bahkan lebih mengerikan daripada pinggang Yue Sang. Melihat kilatan cahaya di pintu keluar lantai 3 menara besi Yue Sang, seolah-olah ada sesuatu yang akan menyerang, Ning Cheng tahu ia tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia melepaskan rentetan petir dahsyat dari tombak petirnya, menciptakan kilatan petir. Mencari kematian. Melihat Ning Cheng melepaskan tembakan tanpa alasan, Yue Sang mencibir. Semut pengamat bintang ini sudah kehabisan akal dan bahkan tidak bisa menggunakan mantra dasar. Namun, ia segera merasakan ada yang tidak beres. Meskipun berada di aula, ia merasakan matahari terbenam, lalu ia melihat cahaya senja yang menakjubkan di ujung tombaknya di Ning Cheng. Matahari terbenam yang indah. Yue Sang baru saja berseru ketika melihat menara besinya tampak membeku, jaring kabut hitamnya juga membeku, dan aura pedang sabitnya juga membeku. Gerbang bercahaya yang hendak dibuka di lantai 3 menara besi itu tiba-tiba berhenti. Tidak, ini bukan matahari terbenam yang indah, ini kekuatan supernatural, kekuatan waktu. Setelah menyadari bahwa Ning Cheng telah menguasai kekuatan waktu, Yue Sang benar-benar ketakutan. Ning Cheng juga tercengang. Ia telah menggunakan kemampuan manipulasi waktunya lebih dari sekali atau dua kali, tetapi kali ini ia merasakan kejutan yang kuat. Untuk pertama kalinya, ia melihat senja dan matahari terbenam dalam kemampuannya sendiri. Ia sendiri terpikat oleh matahari terbenam yang menakjubkan, tetapi Ning Cheng segera tersadar itu hanyalah kemampuan ilahi senja miliknya. Kemunculan matahari terbenam yang tiba-tiba ini bukan karena perubahan kemampuan ilahi senja, melainkan perubahan tingkat kultivasinya. Ia telah secara paksa meningkatkan kultivasinya ke alam jembatan bintang, meningkatkannya beberapa kali lipat,
sehingga kemampuan ilahi senja menampilkan matahari terbenam yang samar dan tambahan pelangi. Ketika tingkat kultivasinya meningkat lagi di masa depan, kekuatan ilahi senja miliknya akan semakin indah, tetapi keindahan itu akan membawa semacam kesedihan seperti matahari terbenam. Yue Sang menyadari bahwa itu adalah teknik manipulasi waktu. Setelah mengetahui bahwa kultivator pengamat bintang ini telah menyentuh hukum waktu, ia tidak lagi menunjukkan rasa jijiknya yang dulu. Dia dengan panik mendesak indera keilahiannya dan energi bintang, mencoba melepaskan diri dari matahari terbenam ini. Bilah cahaya berbentuk bulan sabit mulai bergerak perlahan lagi, dan jaring hitam juga mulai bergerak perlahan, seolah-olah kehidupan kembali ke sekitarnya. Ning Cheng terkejut. Ia tidak menyangka Yue Sang bisa mengaktifkan kekuatan ilahi senjanya. Dan ini hanya karena ia telah meminum pil bintang kekerasan. Jika ia tidak meminum pil bintang kekerasan, kekuatan ilahi senja ini mungkin tidak akan berpengaruh sama sekali pada Yue Sang. Puff! Kabut darah dihempaskan oleh tombak petir bercahaya. Yue Sang menatap Ning Cheng dengan mata terbelalak. Beberapa saat yang lalu, ia tak akan pernah percaya bahwa kultivator di depannya yang telah menelan pil bintang kekerasan telah menyentuh hukum waktu. Namun kenyataan memaksanya untuk percaya bahwa bahkan seorang kultivator abadi seperti dirinya hanya akan mati jika berhadapan dengan kemampuan ilahi berbasis waktu. Ia memang telah berhasil melepaskan kemampuan ilahi temporal jika ia diberi 3 tarikan napas lagi, tidak, hanya 2 tarikan napas lagi, atau bahkan hanya 1 tarikan napas lagi, ia bisa membalikkan keadaan dan membasmi kultivator pengamat bintang ini. Sayangnya, ia bahkan tak punya waktu setengah napas lagi. Saat ia melepaskan teknik manipulasi waktu ini, tombak itu sudah menusuk dahinya. Krak, dengan putaran tombak petir, roh primordial Yue Sang dihancurkan oleh tombak petir Ning Cheng sebelum sempat melarikan diri. Rasa lemah yang luar biasa melandanya, dan Ning Cheng menggunakan tombak petir berkilau untuk menopang tubuhnya, mengatur napasnya. Jika bukan karena kekuatan ilahi senja, ia tak akan punya satu kesempatan pun hari ini. Kekuatan alam abadi membuatnya menyadari bahwa meningkatkan level kultivasinya secara paksa adalah tindakan bodoh. Untungnya, ia berhasil memancing Yue Sang pergi sebelum melancarkan serangannya. Jika tidak, bahkan dengan kekuatan ilahi senja sekalipun, ia tidak akan bisa bertahan dengan baik hari ini. Ning Cheng melemparkan beberapa bola api, mengubah segalanya menjadi abu. Baru kemudian ia menatap tombak petir berkilau di tangannya dan berpikir, mulai sekarang, kekuatan suci ini tidak bisa lagi disebut senja, seharusnya disebut senja-senja. Energi bintang dan indera kedewaan yang semakin berkurang memberitahu Ning Cheng bahwa efek samping pil Starbus akan datang lebih awal setelah menggunakan kekuatan ilahi senja, dan ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Setelah memeriksa kembali untuk memastikan tidak ada yang terlewat, Ning Cheng segera meninggalkan aula. 560.